Karena kita berapa kali beli online, hasilnya beda semua yang datang. Itu yang problem. Begitu datang, ya warnanya beda dikit, turunnya kan kita yang repot. Kita nih bukan yang ngelarang orang asing ini buat berdagang, bukan. Kita pengen sebagai kalau bisa, ya kita yang membantu kepada pemerintah menjembatani bahwa ini anak-anak Indonesia yang mau dagang ini, mereka mau dengan cara legal. Nah, cuman caranya seperti apa? Mari di Batu lu bawa harga 300 juta, beli rumah, beli mobil. Gila ya, gak ada batu buat judi online. Buat judi online. Itu tadi gue pakai kaos, jangan bikin malu, ganti kemeja, ganti. Wah, gue bilang dikira gila lo orang semuanya. Emang gue mau ngapain gue bilang. Aduh. Tapi ini respon podcast bagus banget, Bay. Iya. New viewer 78%. Banyak lah, Be. Banyak. Malah anaknya ketemu main ada. Tapi dari YouTube, dari TikTok lebih banyak lah. Karena kalau gue liat postingan di apa yang si Daeng. Nah, itu di rame TikTok, itu. di TikTok 300.000. lebih. Pokoknya gini, TikTok selama itu ada kontroversi dikit viral rame. Oh gitu. Itu emang online dahsyat ya. Dahsyat. Iya. Nah, kita yang offline yang dagang batunya yang jadi nggak dahsyat. Cuman kalau kita orang balik lagi itu, Dam. Iya. Kalau pakai video kadang-kadang kan warnanya, Dam, yang perbedaan buat kita mati kita di situ. Kalau anak-anak online kan mungkin mereka udah ahli ya. Kalau itu makanya mesti pelajarin dong, Bay. Mesti, penting dipelajarin. Cuman proses pelajarannya buat kita juga nggak gampang, Dam. Iya memang. Karena kita berapa kali beli online, hasilnya beda semua yang datang. Itu yang problem. Mau nggak mau Ente ngalamin sebagai pembeli aja, ente beda nih beli datang gitu ya. Iya dong. Apalagi ente jual juga kepikiran. Pasti kan kamera Umar begini nih. Iya. Belum tentu kamera yang ini mungkin lebih canggih, warnanya bisa berubah tuh antara kita satu sama lain, Dam. Iya. Nah, kalau warnanya beda, karena banyak kejadian dan sekarang kita teknologi mungkin bukan dengan WhatsApp, bukan TikTok gitu pakai WhatsApp nih. Iya, kirim. Dia nawar nih, wah bagus Kak, bersih semuanya. Deal harga. Begitu datang, ya warnanya beda dikit, turunnya kan kita yang repot tuh. Itu biasanya dia nawar tuh, Bay. Kan di handphone udah nawar langsung. Iya, maksudnya datang beda harga itu apa? Biasanya mereka tuh ngapain tuh? Iya, dia bilang warnanya beda. Nah. Ini warnanya beda, jadi harganya turunin. Ujungnya itu aja, minta pendukung. Jadi udah nawar sebelum beli, udah deal, nawar lagi. Nawar lagi. Itu kejadian bukan sekali, Dam, 3-4 kali. Nah, makanya itu kita sekarang itu kebanyakan, misalkan lu cocok barang, lihat dulu deh. Kalau soal harga penawaran nanti belakangan, lu cocok gak? Kan kadang-kadang kita yang dagang ini, Dam, bukan semuanya batu kita, Dam. Iya memang. Kita misal kadang-kadang minjem punya temen, punya B, punya C. Nah, kita kadang-kadang ditawar misalkan 100. Kita udah tawar dong, nih barang lu tawar nih cepet. Misalkan dia jual, ambil komisi oke dong. Tapi begitu datang, warnanya beda, 85 ya, mati gak kita? Kita mau ngomongnya gimana yang punya barang? Iya, itu masalah utama tuh. Masalah utama. Makanya kalau sistem online yang begitu tuh, angkat tangannya kita orang begitu. Karena berapa kali kejadian begitu, Dam. Iya. Jadi kita kalau misalkan batu-batu mungkin harga 2 juta, 3 juta, oke lah. Masih kita nggak terlalu khawatir. Tapi kalau barang-barang yang udah bagus, seneng lihat barang dulu mendingan. Baru ntar negonya selepas lihat barang. Karena resiko ya. Karena mata Umar sama mata Adam pasti beda. Umar lihat udah bagus nih, belum tentu di Adam misalkan udah bagus nih barang. Iya. Nah, itu aja perbedaannya, Dam. Ya berarti ya orang-orang kan ana beberapa tamu di sini juga pemain online batu medium up. Ya. Itu gimana SOP mereka, Bay Umar? Nah, itu yang kalau kita suka liatin kan memang suka dilihat sih sama Umar. Cuman balik lagi, Dam, kamera menentukan segalanya, Dam. Mungkin kalau kebersihan mereka bisa ya pakai senter. Ini barang bersih, oke. Iya. Kita setuju ya. Warna sih ya. Warna tuh pengaruh banget. Nah, kita ini kan belajarnya dari orang zaman dulu, Dam. Matahari adalah sinar terbaik kalau buat kita nih. Iya. Jadi kita gimana-mana ngeliat batu tuh di bawah matahari. Iya. Kalau misalkan nggak ada matahari, kita biasa besok tunggu matahari emang keluar. itu benar. Nah, maksudnya itu kita dididiknya begitu, bukan di tempat gelap pakai senter, wah ini begini. Enggak, didikan kita tuh matahari lihat, oke, tawar. Kan begitu tuh. Betul. Nah, cuman kalau yang pakai sistem yang kamera bagus, di senter, kalau kebersihan sih oke, cuman warna kan menentukan juga, Dam. Iya, betul. Jadi misalkan kayak pinkish red sama red atau pigeon blood itu kan harga lumayan tuh kalau di Ruby tuh. Sapphire juga lumayan tuh. Kadang-kadang kita ngeliat, wah warna bagus, material bagus. Tapi begitu datang, warnanya kok muda, pucet, harga lumayan tuh, Dam. Banyak. ini dia nih, ini teman-teman nih mungkin dari tadi udah nyimak sedikit banyak ya. Ini Bay Umar. Gue panggil Bay karena kita sama-sama keturunan Pakistan. Bay itu artinya kakak, jadi jangan kaget. Dan kita ngomong anak ente karena biasanya seperti itu. Ya, jadi Bay Umar ini adalah salah satu pedagang batu yang udah lama juga, cukup experience, cukup pengalaman. Dan sampai sekarang bisnis utamanya masih berjalan secara offline di dunia yang sekarang semuanya serba online.
Ya kan? Jadi gue tertarik untuk ngupas gimana beliau bisa survive, bertahan dan tetap eksis di market yang semakin kompetitif. Itu pertama. Kedua, beliau juga adalah ketua dari Asosiasi Pedagang Permata Indonesia P3I. Nah, ini menarik nih asosiasi karena kan orang sering bilang Indonesia ini perlu asosiasi untuk menyatukan para pedagang. Sebenarnya ada ya ini asosiasi karena beberapa kan kebanyakan di online. Ada grup Perkobakin, ada grup apa tapi online. Nah, ini ada asosiasi yang base-nya di Batu Ceper. Nanti kita akan bahas. Bang Umar. Siap. Apa kabar, Bay? Alhamdulillah sehat, Dam. Ini sebelum kita masuk ke topik-topik tadi, kita udah bahas sedikit ya. Cerita sedikit dong, Bay, tentang cerita ente ini bagaimana bisa dagang batu, dari kapan, biar penontonnya dapat sedikit gambaran atau konteks. Oke. Karena kan tamu-tamu kita sebelum itu semua pemain online kebanyakan. Ya. Kayaknya ini perdana pemain offline yang kami undang. Pasti teman-teman channel Adam Haris ini mungkin belum familiar. Biar familiar karena kan tak kenal makanya tak sayang. Tak kenal tak sayang. Iya. Jadi gini, Dam, memang di Umar lahir ini dari keluarga yang dua kutub istilahnya. Yang satu di bidang pengobatan, keluarga besar dari ayah, keluarga besar ibu nih kebanyakan di Batu Permata. Jadi memang dari kecil tuh kita udah ngelihat. Jadi kebetulan rumah itu, Dam, mungkin Adam tahu dengar cerita dari papa, termasuk papa juga kumpulnya tuh pasti di sawah besar nih. Gang Toyib tempat kita tinggal. Legenda itu. Legenda para senior Batu semua juga di situ. Di situ. Jadi dari kecil itu memang kita udah ngeliat Batu, Dam. Jadi maksudnya anak-anak yang kalau pulang dari Sri Lanka lah atau dari Bangkok atau dari mana, itu pasti salah satu titik base camp, titik kumpul. Nah dari situ semua pedagang-pedagang tuh ada, Dam. Jadi waktu pengobatan orang tua kita tetap jalanin. Nah Umar kalau benar-benar terjun di dunia batu itu mungkin 2003-2004, Dam. Awal-awal sempat ikut sama ayah karena operasi jantung ya. Kemudian saya ikut keliling tuh obat tuh, dagang obat dulu muter. Sampai 2003-2004 full terjun di dunia batu. Nah buat Umar adaptasi, kan zaman dulu nggak ada online, Dam. Betul. Kita tuh minjem sama teman-teman, sama kakak-kakak senior ya. Nah karena udah kenal, Umar adaptasinya jauh lebih gampang. Jadi misalkan kita ke Rawabening, kita kemana-mana tuh mau pinjam barang, wah kan kita dulu belum punya modal dong. Palingan satu-satunya cara minjam barang dulu, nawarin di Batu Ceper. Dulu kan base tetap di Batu Ceper nih. Jadi kita datang ke Rawabening, misalkan ketemu yang senior tuh, minjam sama dia, bawa ke Batu Ceper, nawarin nggak cocok ya balikin, tukar barang ya. Prosesnya dulu begitu awal-awalnya, Dam. Jadi memang cuman karena Umar keuntungannya satu, karena yang senior ini dulu banyak di rumah. Jadi istilahnya Umar mau minjem A, B, C itu koneksinya networknya lebih gampang. Dan belajar juga lebih enak ya. Belajar lebih enak dan komunikasi lebih gampang, Dam. Karena dia kan tahu Umar nih adanya si Imran, anaknya si ini. Ada penjaminnya lah. Ada maksudnya ketahuan lah. Ketahuan. Nah seperti itu aja jadi palingan. Cuman memang di Batu 2003-an terus sempat stop, Dam. Sempat stop itu full lari ke pengobatan dulu 2009. Pengobatan wasir ya. Pengobatan wasir. Karena kan salah satu konsumen. Wasir gue kan baru mau ngobatin. Iya. Nah, itu di 2009. Cuman memang apa dibilangnya ya, pengobatan wasir kan dari orang tua ya, dari ayah terutamanya keluarga besarnya ya. Nah, itu dari situ kita belajar ngobatin. Cuman Batu ini juga termasuk yang mendarah daging, Dam. Jadi panggilan jiwanya tuh nggak bisa kita lepas full tuh. Nah, begitulah. Jadi, akhirnya mulai sambilan, Dam. Karena memang kebetulan kita udah ada kenalannya, relasi kita semua udah ada. Nah, akhirnya tetap dijalin. Sampai akhirnya mulai fokus lagi ke Batu, tapi tetap pengobatan gak ditinggalin. Jadi Umar sekarang dua-duanya Umar kerjain, Dam. Tetap jalan lah. Dua-duanya tetap jalan. Nah, tapi Bay Umar nih sekarang ini tetap base-nya fokusnya offline kan? Offline, tetap sampai detik ini masih kebanyakan offline. Nah terus gimana cara dagangnya saat ini, Bay? Karena kita tahu lah dunia online sekarang menggeliat ya kan, banyak pedagang-pedagang yang bahkan baru terjun 2-3 tahun. Tapi mungkin perputaran dagangnya jauh lebih gede. Karena berarti gini, offline kan satu batu, Bay, yang ngeliat 10 mata. Iya pasti. Online satu batu 1000. Betul, Dam. Nah terus gimana kita bersaing dengan dunia yang sekarang ini serba online ini? Ya memang itu jadi pukulan ya bagi kita, terutama awal-awal nih. Cuman kita dibilang nggak online, kita palingan pakai WhatsApp, Dam. Iya, oke. Antar teman-teman pedagang ini yang kita punya ini sistemnya WhatsApp. Misalkan sekarang ada WhatsApp grup, bukan WhatsApp, selain WhatsApp grup apa namanya yang di atas tuh? Broadcast, nah gitu-gitu. Nah kita palingan pakai gitu-gituan kan. Berarti udah sebenarnya semi online juga, ya kan? teman nggak sepul seperti mungkin di Instagram. Nah itu nggak kita, karena di kita ini
kalau Umar liatin warna terutama jadi permasalahan Dam. Berapa kali kita beli dengan sistem online sama orang ya, kita beli maksudnya. Nah itu hasil warnanya beda banget Dam. Nah itu membuat kita wah nggak bisa nih, memang batu tetap harus dikasih lihat. Jadi kita meskipun pakai WhatsApp, kita orang misalkan Mara punya batu ini nggak, punya batu ini nggak, oke kita punya, kita kirimkan video pakai WhatsApp nih. Kita kirimkan, dia oke interested, paling kita jelasin dong kebersihannya sekian, warnanya masuk ke kategorinya sekian, beratnya sekian, tertarik. Oke kita lihat. Nah dia lihat, nah baru ada negonya palingan seperti itu. Berarti tapi bisa diambil kesimpulan sebetulnya udah nggak pure offline semua ya. Nggak 100%. Kayak cara tadi kan misalnya kirim video ngejelasin, itu cara-cara yang dipakai sama pemain online. Ya. Bedanya mungkin mereka sekarang punya toko online. Kenapa Bay Umar nggak juga berpikir tentang toko online? Kan bisa punya toko online, tapi juga berdagangnya dengan offline. Artinya kita prefer lo lihat batunya, tapi ini loh showcase produknya kan bisa kan? Bisa Dam. Kita nggak tahu untuk 2-3 tahun ke depan bisa aja mungkin aja karena menuntun kita seperti itu. Dunia kan saat ini semuanya sistem online, belanja apapun kita online. Nah cuman ya tetap balik lagi Umar sampai saat ini belum ketemu untuk yang bisa meyakinkan tuh mantap gitu kalau mau beli batu kita mau. Kan kita kalau mau beli batu feeling Dam. Feeling itu didapat kalau kita udah ngelihat Dam. Bahwa ada dibanding ngelihat wah bagus ya. Cuman begitu doang. Tapi kalau kita pegang, kita lihat hasilnya jauh lebih enak, lebih puas buat Umar. Nggak tahu kalau yang lain ya. Cuman kalau kita biasanya seperti itu. Nah teman-teman Bay Umar, tapi ada nggak yang udah mulai buka toko online? Yang tadinya mungkin sama nih dengan cara offline itu. Ada. Mulai banyak sih Dam. Mulai ada ya. Dan cuman tapi kalau yang senior banget nggak ada. Mungkin mereka pengaruh yang mungkin nggak bisa menggunakan teknologi seperti itu ya kalau yang terlalu senior ya. Cuman kalau yang seumuran mulai banyak berlari ke situ juga banyak Dam. Meskipun nggak full, mungkin kesannya kayak Umar ya. Tapi kalau barang-barang yang bagus Dam, di kita orang kebanyakan nggak kita post Dam. Karena kita pengen jaga orang yang beli batu dia jangan istilahnya diumbar ke semuanya nih. Oh, ini juga menjadi satu ini juga ya. Kan ini kebanyakan Dam, misalkan nih ya. Kalau di kayak kita sebelum dagang di online, misalkan batu kita dipinjam oleh teman A yang dagang online nih. Dia ngepost dong. Dia ngepost harga udah kita kasih sekian. Si B juga pinjam ngepost juga dong. Ini barang lumayan deh nih, bagus nih. C juga begitu. Nah waktu kita yang punya barang, tiba-tiba kita ngasih tahu sama si A, wah saya punya barang ini. Wah saya udah lihat di tempat si A, di B. Loh jadi bisa jadi begitu. Yang punya barang Bay Umar. Bahkan yang punya barang kita. Tapi kita justru yang kasih lihat itu makanya kadang. Itu banyak kejadian seperti itu. Ya karena batunya muter Bay. Batunya muter. Pinjam A, pinjam B, pinjam C. Nah cuman kalau kita ngeliat kan ada orang Dam pengen beli batu nggak mau ketahuan Dam. Ya dong istilahnya batu gue jangan diumbar dong, batu gue sayang. Nah makanya itu sekarang kita orang nih antara sesama teman pedagang nih, kalau misalkan batunya agak lumayan, jangan masukin kemana kalau masih minjem ya, jangan dimasukin ya, jangan dimasukin sosmed. Pasti kita ngomongnya begitu, karena kita jaga tuh, palingan seperti itu Dam. Berarti mungkin juga karena batunya banyak kan medium up Bay Umar mainnya kali Bay. Ya, kita itu kan juga pasti jadi berpengaruh kan. Iya itu benar. Kecuali kalau batu-batu yang murah Dam itu sih no problem kan, memang banyak kita juga bisa Dam. Misalkan harga $1 juta, $2 juta kalau ada, bukan Umar juga nggak main seperti itu juga. Nah kalau kayak gitu kita nggak ada maksudnya nggak boleh nih, nggak siapa aja silakan. Nggak ada ketakutan gimana ya. Nggak ada. Tapi kalau barang-barang yang udah ratusan ke atas Dam, nah kita biasa jangan di sosmed ya. Palingan seperti itu, kecuali dia udah beli ya terserah itu mah. Sekarang anak-anak di Batu Ceper ini masih banyak kan memang yang masih main batu ini masih banyak gak sih? Banyak. Jadi teman-teman harus tahu ya, Batu Ceper dulu itu tempatnya pusatnya pemain batu top senior. Senior top yang middle up Dam. Yang middle up lagi. Iya, nah sekarang ini kan belakangan orang suka lewat juga. Toko udah gak sebanyak dulu. Iya. Pada kemana itu orang-orang baik? Nah sekarang itu Dam banyak yang memang keliling banyak Dam sekarang Dam. Mereka mutar. Nah dulu itu waktu zaman dulu nih waktu kita awal-awal Dam, pagi-pagi itu Batu Ceper memang belum terlalu ramai ya. Jam 2 siang, jam 3 siang itu sampai sore tuh, jam 5, jam 6 itu biasa ngumpul. Nah itu tempat pertemuan, meeting tuh di antara semua pedagang Dam yang ada di Indonesia. Ya kan orang luar kota pasti kumpul sore tuh di Batu Ceper. Mereka cari barang kah, mereka mau jual barang kah, itu kumpulnya di sana Dam. Termasuk kita orang. Jadi kalau misalkan Umar pagi nih suka ke Rawabening nyari barang misalkan dulu kan, kita nyari, nah kita dagangnya di Batu Ceper di sore itu. Itu sore Dam mungkin 40-50 orang mah ada Dam. Zaman itu ya. Zaman itu 30 orang, 25 orang. Ada yang kan gini, dagang batu itu tempat titik poin meeting kita antar semua pedagang Dam. Adam punya batu
A, B, C, D. Yang Umar kebetulan ada yang nyari nih. Umar bisa pinjam sama Adam. Begitu juga sama yang lain, sama yang kiri, sama yang kan. Itu meeting point kita tuh di situ, Dam. Pertukaran barang, pertukaran informasi itu semua terjadi di Batu Ceper itu. Zaman itu. Tahun berapa sih itu, Bay? Ya 2005, 2006, 2007. Sebelum Gary buka aja anaknya masih ngerasain loh Batu Ceper rame. Pernah ikut kan berapa kali sama Om Upi pernah ikut ya? Pernah ikut, masih bocah dulu kan, masih SMA, SMP pernah ikut kan. Rame. Dan sekarang pedagang-pedagang senior juga masih ada di Batu Ceper. Masih ada ya? Masih ada. Dan pedagang-pedagang yang di meja-meja yang di apa itu kan nggak 100% juga saya bilang offline. Mereka juga sekarang kalau kirimin ke langganan-langganan mereka itu ya dengan WhatsApp itu. Mereka kirimkan, oke ini saya ada batu ini gitu loh. Tapi tetap mereka nggak terlalu seperti yang online anak-anak yang begitu aktif ya, yang setiap hari mungkin di TikTok, di Instagram, live ya seperti itu. Arsyad tuh live hebat. Dan buat kita ngacungin jempol bahwa dimensinya kita berbeda sekarang. Maksudnya zaman dulu kita nggak nyangka kan bakalan jualan batu seperti ini nih, nggak kebayang nih kita. Nggak kebayang. Nah sekarang nggak terpikir be, maksudnya batu jualnya online kayaknya orang-orang dulu bakal mikir kayak apa? Masih terkagum-kagum kok bisa lu jual batu online, gimana caranya? Termasuk kita mungkin orang lama kali, sedikit lebih lama tapi budayanya terbawa bay. Karena memang dari kecil teman-teman yang senior kayak papa, teman-teman grupku ya kan kita kenal Dam. Nah dari situ juga kita ngelihatnya seperti itu, bahwa nggak nyangka sekarang dengan sistem online yang begitu luar biasa ini ya terbawa. Tapi mungkin aja kita untuk 2-3 tahun ke depan mungkin aja saya juga bisa terjun, kita nggak tahu karena kebutuhan kan. Anak sih menyemangati ente untuk terjun bay, karena bisa. Ente tahu Arsyad itu bay, ya ampun bay, waktu awal ada Gojek dia nanya aneh gimana cara pakai Gojek, aneh nggak ngerti. Sekarang udah hebat ya. Saat nih gue bongkar. Bayangin pakai Gojek dia nggak ngerti. Sekarang tak artinya kan kalau mau ngikutin bisa. Dan umur kita kan masih muda Dam. Iya dong. Masih muda, bisa lah. Berapa deh? Jangan disebutin lah. Muda lah, Taimar muda. Termasuk pedagang muda yang sekarang cukup aktif. Ini bicara nih, tadi kita bicara soal asosiasi, Bang Umar. Oke. Aneh ingat kalau nggak salah 2-3 tahun nggak sih? Ada. Pas COVID tadi Dam. Pas COVID ya? Awal COVID lah. Awalnya apa sih Bang menginisiasi asosiasi untuk apa tujuan? Jadi gini Dam, waktu awal COVID itu, sebelum COVID lah ini kan ramai pembicaraan ini sebelum COVID nih. Membludaknya orang-orang asing yang jualan di Indonesia Dam. Nah membludak itu membuat anak-anak kita, pedagang-pedagang kita ini kesulitan. Karena mungkin customer merasa kalau beli dari orang asing tuh dari sumbernya lebih murah. Paradigmanya seperti itulah. Terbentuk ya. Jadi anak-anak ini dagang misalkan kan pedagang-pedagang ini yang kumpulan kita Dam, ada yang kelilingnya di toko emas, ada yang kelilingnya ke rumah-rumah, ada yang keliling di pasar-pasar. Nah orang-orang asing itu sudah masuk Dam, bukan hanya di Jakarta, kemana-mana itu. Ya kan, jadi asal anak-anak datang nih nawarin, wah saya udah beli dari orang ini, dari orang saya nggak ngomongin negaranya ya. Nah itu dari situ. Nah lama-kelamaan terjadilah sebuah frustasi yang besar bahwa market kita, pasar kita, tapi kok yang berjaya nih orang-orang luar. Dan pada saat itu Dam, orang-orang mau nggak mau mesti ngomong Dam, susah ya. Orang-orang Sri Lanka pada saat itu bisa di sensor dikit kalau orang-orang Sri Lanka pada saat itu Dam, itu ada kali di Jakarta doang 100 orang Dam. Dan itu tidak terdata be? Tidak terdata. Mungkin datangnya sebagai turis kah, sebagai apa? Kita nih bukan yang ngelarang orang asing ini buat berdagang, bukan. Nah, ini penting nih kan, ya kan, buat bukan. Diklarifikasi. Tapi kalau bisa pakai aturan. Nah aturan itu yang kita pengen sama seperti mungkin kalau udah pernah ke Sri Lanka, semua ada ya. Ada Gem Corporation misalnya. Ada selain Gem Corporation, kita pakai orang lokal sana Dam. Agent. Nah agent itu kan kita kasih komisi. Kita juga mengharapkan orang-orang asing ini datang di Indonesia silakan dengan tata cara yang benar. Begitu dia pengen ke pasar kita, ketemu orang, pakai orang lokal kita Dam. Biar mereka juga dapat penghasilan dari sananya. Jadi orang ini yang bawa lah misalkan ke saya, kemana. Kalau ada transaksi di antara kita, kan agent ini atau orang lokal kita ini dapat duit. Nah kita kan jangan gara-gara di orang nih, kesian nih pedagang-pedagang kecil banyak Dam yang juga mengharapkan gini loh, kita nih Dam di misalkan Batu Ceper nih dulu ya, kita dapat nih wah barang baru nih, coba dulu di Gajah Mada ada dong, kita bisa jalan dong nih ke Gajah Mada Dam. Kita Gajah Mada nawarin toko A dengan semangat, aku baru beli dari dia. Wah kan kita, ya Allah, kenapa yang belinya sama orang orang asing, sama orang luar. Kalau misalkan mungkin yang beli sama Umar nih belinya mungkin Umar orang lokal, nggak apa-apa. Nah itu jadi paradigma Dam. Akhirnya dari situlah terbentuk
perkumpulan kita orang nih. Ya kan memang base-nya tetap paling banyak tuh dari anak-anak Batu Ceper sama Season. Ada beberapa kumpulannya itu. Tapi orang luar pun bebas sebenarnya bisa gabung ya, Bay? Boleh, siapa aja yang mau gabung ke asosiasi itu silakan, bebas kayak perkumpulan ya. Kalau kita dibilang sekarang perkumpulan, nah itu silakan siapa aja yang mau datang boleh. Justru kita senang orang-orang yang mungkin dari daerah ya, ada yang mau gabung silakan. Nah, baik langkah konkret dari asosiasi ini untuk tadi Bay bilang ya soal supaya bisa membentuk atau menegakkan satu aturan kan gitu kan? Iya. Apa Bay langkah konkret yang udah atau akan dilakukan Bay pengen gitu? Jadi dulu waktu awal-awal terbentuk kita juga modelnya barbar. Barbar kan kita ngancem-ngancem dulu tuh awal-awal. Awas lu masuk ke Batu Ceper kita nggak mau, kita begini-begini akhirnya ngobrol sama senior-senior. Lebih diplomasi lah. Ya, lebih diplomasi bahasa kita mungkin lebih halus ya. Akhirnya dulu kita sepakat bahwa kita tetap butuh barang, Dam. Kita nggak mungkin sama orang asing yang bawa istilahnya ini kita nggak bisa full lepas. Kita juga tetap butuh barang, kita tetap butuh mereka. Mereka juga tetap butuh kita. Nah, tata caranya yang kita atur, Dam. Nah, waktu itu kita bentuk boleh orang asing masuk ke pasar tapi cuma berapa orang aja, Dam. Sebagai yang mungkin paling senior. Tapi kita nggak mau nih. Karena sekarang orang-orang, Dam, ada bayangin di Sri Lanka tuh mereka bisa jual dagang bajai, misalkan dia jual bajainya, mereka pinjam, mereka datang ke Indonesia untuk jualan nih, jualan batu, padahal belum tentu laku, mereka mungkin nggak ngerti juga pangsa pasar, tapi sebegitu hebohnya Indonesia di sana, mereka tuh berani resiko mereka itu untuk terjun ke sini, ya kan, nah sedangkan anak-anak lokal kita kesian. Nah waktu awal itu akhirnya kita selepas kita ngobrol diplomasi, akhirnya ditentukan waktu itu berapa orang tuh yang boleh istilahnya ke Batu Ceper, ke Season, tapi ini orang-orang aja. Kalau memang nih orang-orang Sri Lanka melalui mereka. Jangan kalian semuanya nih yang masuk. Jangan langsung lah daerah. Nah, karena 4 orang ini dan selain mungkin udah cukup lama di Indonesia, ya mereka juga sama orang-orang lokal lebih dekat lah. Jadi buat kita lebih bisa ngobrol sama mereka. Nah, kita bentuk. Nah, begitu kebentuk jalan nih, Dam. Alhamdulillah nih. Tapi kita waktu itu sama Rawa Bening agak terbentuk karena mereka juga ada asosiasinya sendiri, Dam. Jadi waktu itu pedagang Rawa Bening ya. Pedagang Rawa Bening itu ada asosiasinya sendiri. Jadi kita nggak ikut ya. Jadi waktu itu kita di luar lah. Nah akhirnya kita bilang tuh nggak boleh ke pasar-pasar yang dagang batu ya. Mereka ke pasar kalau mau belanja dagang, yang lain silakan. Tapi nggak boleh dagang batu. Nah akhirnya terbentuk. Nah cuman begitu ini mulai jalan pandemi kan. Oh berarti itu sebelum pandemi sebetulnya? Awalnya sebelum pandemi. Nah begitu ini kita keluar dari SK Menkumham, kita keluar pandemi. Pandemi itu vakum semua dong. Memang orang asing nggak ada saat itu. Semuanya. Nah sampai sekarang memang masih agak sedikit vakum. Cuman memang long term kita jangka panjangnya, Dam, memang pengen seperti yang sekarang banyak kejadian nih, Dam. Dalam artian urusan-urusan dengan custom, urusan-urusan dengan itu kita pengen sebagai kalau bisa ya kita yang membantu kepada pemerintah menjembatani bahwa ini anak-anak Indonesia yang mau dagang ini mereka mau dengan cara legal, dengan cara formal, semuanya mau. Nah, cuman caranya seperti apa? Cuman kalau dengan pajak yang sedemikian tinggi pasti ya akhirnya pada mau cari celah. % kan gimana jual berapa gitu ya, Be? Maka itu cuman memang kalau kita ngomong sama ini ya jawaban mereka adalah undang-undangnya, Dam. Nah mau nggak mau kan balik lagi berarti legalitas daripada undang-undang. Nah berarti DPR ujungnya, Dam. Kan karena yang pembuat undang-undang kesana lagi. Kan ya itu kan nggak segampang itu, Dam. Betul. Kita tuh berarti mesti ada tim hukumnya yang ngerti untuk bikin kata-katanya, untuk masukin. Itu prosesnya seperti fulus. Nah sedangkan saat ini anak-anak ya mungkin sekarang orang-orang asing udah nggak begitu banyak banget, Dam. Ada, bukan berarti nggak ada. Cuman maksudnya udah nggak semenjamur. Gitu ya? Soalnya sempet ya kayak anak muda kita nggak kenalnya tiba-tiba muncul berapa orang gitu ya. Banyak dalam kayak begitu. Sekarang yang datang-datang maksudnya siapa ini mereka, kita kok ada ini siapa gitu. Kan bukan hanya orang Sri Lanka, ada orang India, ada orang mana. India juga banyak, Bay. Banyak banget. Nah jadi kita sebagai yang asosiasi ini kan gini, kita bukan mau mukul orang, bukan. Kita pengen ayo sama-sama cari duit yuk. Tapi anak-anak lokal berjaya di negerinya sendiri, dan kita pengen sendiri. Iya dong, mereka yang punya daerah, mereka researchnya, mereka semuanya, mereka jadi penonton. Kan nggak mau, kita pengen anak-anak kita nih yang dagang nih, memang orang-orang sini, lahiran sini, warga negara Indonesia, mereka berjaya di Indonesia untuk bisa jual barang-barang itu kepada orang-orang Indonesia. Karena mungkin secara nggak langsung dengan menjamurnya, maksudnya masifnya mereka datang tanpa aturan, tanpa apa ya sebutannya ya, tanpa aturan yang jelas gitu ya, mereka bisa kemana ya dagang, itu ngeganggu, Bay ya. Nah, walaupun tapi kan secara kita mesti akui juga, Bay, mereka yang bawa barang, betul, Bay. Mereka bawa barang gitu, mesti barang juga jadi melimpah nggak sih, Bay, di sini. Jadi ada melimpah juga sama, Dam. Sekarang seperti lagi yang sistem online nih. Sekarang satu dunia bisa ngeliat, Dam.
orang A ngepost di Sri Lanka yang ngelihat saya. Iya. Saya tertarik, saya bisa ketemuan sama mereka. Iya. Ini sekarang dunia udah maju itu seperti juga itu. jadi tantangan juga. Jadi tuh, Bay. tantangan, memang nggak gampang. Sekarang kita mau stop siapa? Orang ini pertama kali mungkin ke Indonesia nggak pernah ngelihat, tiba-tiba dibeli sama si Umar. Iya. Ya kan? Nah, itu tantangan yang kita juga nggak bisa stop, Dam. Iya. Namanya era kemajuan ya. Iya. Nah, kita mesti ngikutin. Nah, caranya seperti apa ya? Ayo kita duduk sama-sama. Maksudnya cara-cara seperti ini tuh harusnya kita ngapain? Memang ada gini, Dam, dari mereka itu ada yang mereka suka protes bahwa anak-anak kita ada yang nggak benar. Istilahnya nih, Nggak benar tuh maksudnya gimana, Bang? misalkan dijualkan uangnya nggak dikasih dengan Benar. benar lah kepada pemiliknya nih, ya kan? Oke. Nah, sistem, tapi kan kita ngomong nggak semua pedagang kita seperti itu, Dam. Jauh lebih banyak yang jujur. Oke. Ada satu Ini dua bicara oknum lah. bicara oknum. Nah, kalau mereka ingin, mereka kan bisa duduk sama kita. Maksudnya, Mar, yang si ini kira-kira anaknya baik nggak kalau kita bawa jalan? Kan kita bisa kasih tahu, Dam. Iya. Oke, misalkan kamu jalan nih bawa si A, biar dia yang bawa keliling nih ke toko emas kah, kemana kah. Nah, ada apa-apa kan kamu ada dia. Nah, kalau misalkan ada orang yang belum bayar, Dam, kan ada orang lokal kita, Dam, yang untuk datang menagihkan. Dibandingnya orang asing yang datang dagang, kalau misalkan gua nggak mau bayar sama lu mau apa? Iya. Nah, itu kan jauh Kemana lebih. mereka Nah, tuh? mau kemana kan harusnya mereka mengerti itunya. Cuman saya lihatin sih memang agak bebel mereka. Susah diaturnya. Iya, giliran di luar mereka ikuti aturan itu, Bay. Misalnya di Bangkok nggak bisa kan? Nggak bisa. Cantapuri? Iya. Kita kalau ke Cantapuri kan ada agent ya? Ada agent. Kita ke Sri Lanka, ke negerinya mereka pakai aturan. Pakai agent, ada Pakai agent. agent. Nah, kita cuma ngomong, kita nih bukan benci, bukan hatred, nggak ada ya. Iya. Kita nih kita Umar kenal dari mau kecil malahan. Iya. Ya, kita tahu mereka siapa. Kita ingin dagang berdampingan sama-sama. Cuman ikutin tata cara aturan. Kan kalau kita dulu sempat ngomong gini. Kalau kamu memang di Indonesia udah 20 tahun, 30 tahun, kenapa nggak jadi warga negara Indonesia aja? Iya. Kita sampai begitu, kan selesai urusannya. Nggak yang aneh-aneh, Dam. Kalau lu jadi warga negara Indonesia ada yang ganggu, panggil. Kita akan backup kalau lu udah warga negara. Cuman kan yang jadi problem mereka nggak lepas itu juga, mereka tetap mempertahankan itu juga. Ya memang itu pilihan dia ya. Kita kan nggak bisa ngelarang, tapi kalau memang dia mau begitu ya aturan yang ada di kita juga dijalanin dong. Ya memang harus. Kalau nggak mana bisa jalan, Bay. Nggak bisa jalan, bener, Dam. Itu problem-problem klasiknya itu aja, Dam. Bahwa ya sampai sekarang nih semenjak pandemi selesai, mungkin di Sri Lankanya lagi ramai dagang, Dam. Iya, banyak beli dari China juga kan di sana. Dari China. Jadi di sana juga lagi booming. Hot. Nah, itu yang juga membuat Berkurang. mereka agak berkurang datang ke Indonesia. Nah, kalau misalkan udah mungkin di sana udah berkurang lagi, mereka masuk ke sini lagi, itu kan jadi problem lagi kan, Dam. Nah, akhirnya head to head antara pedagang kita dengan mereka, kan kita nggak mau seperti itu. Ya seperti yang Bang bilang, pengennya berdampingan. Dampingan kita, karena Iya. kita butuh dia juga butuh kita. Dam. Ya pastilah simbiosis mutualisme. Ya betul. Baik, ini tadi kan Bang bilang di Sri Lanka itu lagi hot. Hmm. Sekarang yang anda tahu ya, karena banyaknya pembeli-pembeli dari Cina, mereka berani beli harga batu Jauh, ya. itu lebih tinggi dari yang kita berani. Makanya ada istilah kan bisa beli bisa jual nggak bisa beli lagi. Iya. Itu benar terjadi ya, Be? Kejadian banget, Dam. Hmm. Sekarang kita barang bersih, barang bagus, kalau kita jual sekarang dengan harga misalkan kita beli 50 juta, Dam. Iya. Kita jual misalkan 55 60 deh. Iya dong. Belum tentu harga 60 kita bisa beli lagi, Dam. Mungkin harganya tuh udah 75 80. Padahal dalam rentang waktu yang berapa bulan misalnya gitu ya. Nah, itu karena pembelian masif yang luar biasa, barang bersih, barang bagus oleh orang-orang dari Cina. Cina ya. Banyak kan Cina kayaknya kan saat ini kan di Sri sana Lanka. saat ini ya orang mereka sana kalau lihat videonya pakai sarung semua udah, Dam. Masa? Iya, hebat kan. Nah, tapi ya itu persaingan dagang. Iya memang. Nah, bagi kita sekarang kalau kita mau nyari barang bagus, barang yang ini ya kita harus lebih mengeluarkan effort, gak gampang. Makanya itu sekarang banyak orang-orang luar atau orang-orang kita, Dam, yang beli bawa keluar juga untuk jual, dan karena harganya lebih. Oh jadi naik. dibalik nih ya, bukan beli buat jual di sini doang, Bukan. bahkan beli di sini jual di sana. Iya, karena harganya lebih dapat, Dam. Jual di Sri Lanka gitu, Be. Jual di Sri Lanka, jual di Hong Kong, jual di Bangkok. Harganya kalau barang bersih, barang bagus, apalagi no hit apalagi. Waduh, harganya kita kalah, Dam. Hmm. Di negeri kita nggak dapat untuk harga seperti itu. Iya. Kita kalau ngeliatin mungkin kalau pada teman-teman yang suka ikut ke pameran kan, kalau ngeliatin harganya pada asal pulang dari pameran nih kita tanya anak-anak, Ngeluh semua ya. waduh harganya gila, Waduh, cerita. nggak bisa beli. Nah ya memang seperti itu, Dam. Dunia sekarang barang bersih, barang warna bagus. No hit sih KRT terutama, dapat, Be. no hit. No hit itu mereka tuh Udah, ini banget kita ya. sendiri angkat tangan semua, Dam, untuk dicari. Nah teman-teman kita pembeli suruh cariin yang bagus, yang murah, yang bersih, color oke, cari di mana, Dam? Zaman sekarang wajar, Dam. Palingan kalau bisa dapat ya barang-barang lama, Dam.
Nah itu barang mungkin, lama yang udah beredar di sini. nah kan kayak kita gini Dam, dulu suka nanya nih sama Om. Kan Om kita nih jualan mungkin dari tahun 80 Dam. Di Itu Singapura ada kan Mbak? ada Om Singapura, mereka juga dagang dulu kan basis. Nah itu batunya kemana Dam? Kita suka nanya itu batunya jualnya kemana, jualnya ke siapa gitu. Itu batu begitu banyak mereka jualin dan Kantongan dulu kan. dan itu Dam jualin harganya kan nggak seperti sekarang Dam. Itu sekarang kemana itu batu? Kita sendiri juga bingung. Samperin deh ya, ada jalan. Iya kita kan jualnya kemana, ke A, ke B, ke C. Tapi mereka juga sama kan, mungkin udah dijual-jual juga. Iya. Jadi nggak jelas kan untuk nyari barang-barang lama tuh susah Dam. Dan di Indonesia hebatnya Dam, dari kalangan tukang beca sampai kalangan top semua hobi batu. Memang. Jadi itu hal yang luar biasa. Batu campur deh. Iya. Ada yang akik, ada yang safir, ada yang apa. Cuman mereka senang sama Itu batu. udah jadiin lapis sebetulnya. Nah jadi kalau kita lihat ya anak abang tukang baju ya pakai batu, pakai apa, kita ngeliatin wah memang Indonesia ini luar biasa. Iya. Orang-orang ini pencinta seni, art atau apa di dunia batunya itu luar biasa. Tinggal potensi kitanya, sayang di negeri kita untuk akik-akik kan nggak terlalu boosting ke di luar negerinya ya. Iya. Dan di Indonesianya sih oke, cuman di luar negerinya enggak. Ya, potensinya gede banget, Bay. Ya, Bacan sempat bos tapi kan di Indonesia aja dong. Iya. Di luar nggak dapat apa harga kan. Nggak nendang lah. Nggak nendang. Nah, kan sekarang katanya dengar-dengar di Kalimantan atau di mana keluar batu ya mudah-mudahan aja. Kalau misalkan di Indonesia keluar kan mungkin potensinya bisa luar biasa. Sebenarnya banyak Kalimantan safir tuh ada, Bay. Cuman ya kan di sini susah ya. Ngolahnya secara legalnya aja udah hal yang mustahil gitu. Kepala desa punya aturan sendiri dan nanti bupati aturan sendiri itu nggak ada yang pasti masuk tuh. Nggak ada. Kita belum lagi kalau ganti mereka ngulang lagi kita tuh. Bener di Indonesia ya begitu dan itu nggak usah begitu, RT RW aja dulu birokrasinya beda. Tapi RT di rumah mana, Bay? Belasan tahun nggak mau ganti-ganti, Bay. Nggak ada yang mau gantiin dia udah. Nggak ada yang mau jadi RT. Nggak ada yang mau. Tapi begitu lah emang ini apa yang salah ya? Di budaya di sini apa gimana ya? Iya kita orang ada budaya berapa Dam ya? Seperti itu merasa budaya kita ya. Bahwa memang apa ganti orang, ganti kebijakan, ganti kebijakan. Padahal kan kalau kebijakan kita udah lurus nih, kita enak Dam. Iya. Siapa aja yang duduk ya follow guideline-nya itu aja kan. Iya. Di sini nggak bisa. Di sini nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa ya. Berat lah. Ya. Belum lah ya, nggak tahu nanti, Bay. Tapi Jam dengan anak-anak muda sekarang yang jauh lebih smart ya, ya mungkin Indonesia 5-10 tahun lagi akan jadi negara yang jauh lebih baik. Harapan insya Allah sih kita pengen. Kita bahas politik, bahas batu nih, ya kan? Campur aduk jadinya. Nggak apa-apa, ini podcast. Apa? Minum dulu. Minum dulu. Ngopi dulu, Bay, ngopi dulu. Ngopi, diingetin bayangin sama technical team. Setengah jam. Minum dulu. Kopi, black coffee. Oh ya udah nggak apa-apa. Apa? Upi telepon gitu. Nggak apa-apa, ya karena bilang aja yang lagi podcast. No problem. Baik. Hard times? No. It's it's a conversations, purely conversations. Sometimes a little bit hard, but it's okay. Everything is fine. Yeah. Baik. Baik, ceritain dikit Bay soal senior kita zaman dulu itu dagang batu seenak apa mereka kan mereka mengalami yang kita sebut masa jaya ya. Masa jaya. Benar nggak? Datang belanja batu sebentar. Nah, coba cerita Bay ya kan. Bagaimana cerita deh? Seru nih cerita ini. Ini buat teman-teman biar tahu history nih di Indonesia dagang batu nih. History. Jadi kita nih kebetulan om-om saya Dam memang di dunia batu cukup eksis lah. Nama punya mereka. Ya kan? Cerita-cerita lucunya nih mereka nih. Mereka beli batu misalkan di Sri Lanka salah harga Dam. Pulang ke Indonesia masih untung Dam. Salah harga loh. Misalkan dia beli sini dulu beli 500.000 lah di batu. Tapi di Sri Lanka dia beli 1,5 juta. Pulang ke Indonesia masih laku Dam. Dan masih untung. Dahsyatnya waktu itu. Kenapa? Karena memang pangsa pasarnya dulu belum begitu gede Dam. Pemainnya juga belum begitu banyak ya. Banyak. Jadi orang yang nyari batu itu jauh lebih banyak Dam. Nah mereka itu kalau dengerin cerita mereka itu ada yang datang di Sri Lankanya itu 3 minggu, di Indonesianya 1 minggu Dam. Jadi berangkat lagi karena rumahnya jadi seakan-akan rumahnya tuh di Sri Lanka bukan di Indonesia. Ke sini balik habis. Jadi begitu mereka datang udah ditunggu Dam. Jadi misalkan si A datang, mereka udah dikumpulin tuh 1 minggu, 5 hari mungkin belanja mereka berangkat lagi Sri Lanka. Nah itu mungkin N80 sama early 90 lah Dam. Nah itu zaman-zaman seperti itu. Nah jadi kalau kita dengerin mereka luar biasa Dam. Om saya pernah dulu Dam nih cerita di Surabaya saking bukan Surabaya mungkin Jawa Tengah kali ya. Saking apa dia bilang nih Mak begitu gampang kita nih. Dia bilang batu nih Mak saya kasih dia $1,000.
Parket Emerald dulu kan, keluarga saya banyak main di Emerald sama om saya kan. Nah begitu dia bilang ditawar nih, enggak, udah nggak mau, saya nggak mau jual pokoknya. Itu nggak bisa nggak, orang itu akhirnya beli dan karena nggak ada demand dulu pemasok Emerald Colombia dia orang. Jadi peminat Colombia kalau mau datang ya tunggu dia orang datang dan. Ah itu seperti itu. Om saya bilang kemarin kita datang dibawain duit, Pak tolong bukain apa pintu nih, saya bawain duit. Gue lagi ngantuk tidur, besok aja katanya. Sampai begitu dah. Dia bilang, itu om saya cerita, itu zaman itu Pak. Zaman sekarang orang telepon, Pak nih duitnya ada, tunggu saya yang datang. Seperti itu katanya. Jadi dunia terbaliknya itu luar biasa dan itu memang datang. Cerita-cerita seperti itu kita ngelihat dengar dah. Bahwa kita ngaksin langsung dari om kita. Lihat langsung bahkan. Iya. Nah kita dari kecil tuh udah memang udah ngeliat yang begitu-begitu cerita-cerita mereka tuh yang luar biasa ya. Mereka pergi ke Brazil, mereka pergi ke belum ada online zaman dulu nih, mereka nggak bisa bayar online kan? Ada, mereka harus pergi dah. Itu mereka pergi itu gimana caranya? Bayar kan zaman dulu kagak, ya mesti datang ke Brazil nih dari mana gitu linknya, channelnya. Jadi kalau menurut om saya waktu itu Dam, kebetulan ada orang satu polisi dari Brazil datang ke Singapura Dam. Zaman itu. Oke. Zaman itu kebetulan om saya udah punya shop, mereka punya toko kan. Nah pas saat itu orang itu datang ngobrol-ngobrol soal cat's eye, ya. Nah, orang ini dari Brazil Dam. Jadi ngobrol-ngobrol kenalan begini aja Dam. Yeah. Ngobrol-ngobrol, oh you can, I can bring you cat's eye in Brazil. Dikasihlah kartu nama. Om saya ngelihat udah berangkat. Dia langsung berangkat, begitu sampai Brazil telepon. Modal begitu berangkat. Modal begitu berangkat. Dia telepon. Berani juga ya. Wah, dia bilang ini begini. You already rich. Yes, I already rich. Oke. Dijemput. Nah, itu perjalanan dari satu kota ke kota mungkin 12-13 jam. Akhirnya belanja di sana. Tapi om saya bilang sekali. Karena nggak kuat perjalanannya Dam. Jauh banget Brazil. Jauh banget Brazil. Nah, dia bilang itu waktu itu sekali ke Brazil. Kalau Kolombia sih dia sering. Dia bilang di Kolombia dulu zaman itu dulu mungkin ada pedagang Kolombia kali kalau yang pada kenal namanya Paco. Nah itu terkenal kan. Legend itu. Nah itu kalau ketemu sama si Paco itu kalau ketemu dia bilang your uncle is crazy gitu. 2 weeks only 1 stone katanya belanja di Kolombia karena begitu selektif kan pelan-pelan dia kan. Yeah. Nah itu seperti itu. Jadi om saya dia bilang, "Mak kita lagi di hotel nih. Oke udah malam nih. Gak ada apa-apa, udah pengen jalan-jalan lah. Lihat Kolombia." Tapi kan zaman itu zaman drugs Kolombia luar biasa. Iya bener Ya kan? Escobar Kolombia kan? Iya Escobar. Zaman Escobar. Dia bilang begitu kita mau jalan udah turun dari lift di lobi mau keluar gak tau terjadi tembak-tembakan. Wenjo. Dan wah kita kabur lagi balik udah gak jadi keluar udah diam habis itu besok booking pesawat pulang udah. Seperti itu. Jadi cerita-cerita kisah-kisah mereka luar biasa dan Batu kan memang banyak Dam di negara-negara konflik luar Dam. Iya benar. Itu luar biasa dan perjuangan mereka untuk zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang sih beda ya. Ya jauh lebih mudah jauh lebih mudah. Zaman dulu perjuangan mereka. Jadi pantes lah kalau mereka itu bisa nyetak duit dari batu karena emang ada perjuangan juga tuh ya buat dapetin batunya. Setengah mati Dam. Sekarang kita misalkan ngomong, "Mama ayo berangkat." Lu aja pergi dia bilang. Siapa yang mau pergi sekian jauh, sekian puluh jam katanya naik pesawat. Belum turbulence-nya, belum apanya Dam. Jadi memang mempertaruhkan nyawa. Jadi bagi orang-orang dagang batu ini yang belanja di luar itu kan ada res tetap yang mereka bawa itu. Benar. Jadi harus kita hargain, appreciate mereka juga. Iya. Ke Sri Lanka juga dari tahun 80 orang udah berangkat Udah berangkat. Dan ya yang orang-orang keturunan Pakistan ini memang yang pertama lah pelopor kalau buat dagang batu berangkat ke sana ya di Sri Lanka itu. Iya. Ya mereka itu. Baru bawa ke sini Indonesia. Baru bawa ke sini. Nah kalau zaman-zaman dulu kan kalau sekarang di pompa bensin pasarnya tuh bukan yang ini Dam. Oh, bukan yang ini? Bukan yang ini, pasarnya bukan yang di sini Dam. Gua awalnya di ujung. Masih ada juga nggak sih sekarang, Bang? Ada, tapi 1-2 aja. Iya, 1. Oh, dulu di situ. Terus kalau dekat-dekat Bun-Bun lah kalau zaman sekarang di sana. Nah, dulu tuh di situ Dam. Nah, itu kalau dulu tuh orang-orang zaman dulu kan kalau bawa ke Batu tuh Dam pakai celananya kalau sekarang kan kita di kantong begitu atau di tas lah. Kalau zaman dulu kan enggak Dam, mereka benar-benar menghargai itu. Dalam artian itu dibungkusnya di dalam kertas apa namanya folding paper tuh kertas yang itu udah gitu ditaruhnya di dalam kantong celana dalam Dam, maksudnya di celana kita nih ada kantong khusus nah itu dikeluarinnya pelan-pelan, nah itu dibuka nanti ada bungkusannya lagi, jadi mereka memang tahu bahwa ini is a precious stone. Jadi harus dihargain juga Dam, nggak seperti yang sekarang kita kan di dompet lah, tapi kan resiko sebenarnya ini tambahan kita orang-orang yang suka pakai dompet hati-hati kan kadang-kadang jambret atau apa resiko seumur hidup kita bisa selesai dalam hitungan 2 detik tuh. Benar. Jadi kalau memang batu-batu lebih bagus apalagi batu-batu yang bernilai. Nah, lebih bagus di kantong lah, jangan terlalu di dompet. Jangan terlalu kelihatan lah, misalnya ada kantong atau bawaan. Karena memang gini Dam, batu ini kan kadang-kadang enggak masuk akal Dam. Orang apalagi bagi orang-orang yang enggak ngerti batu.
gila harganya 2 miliar. Oh iya, mereka nggak apa namanya, nggak terbayang di pikirannya saya gitu. Teman-teman kuliah dulu asal waktu Umar masih, Mar di Batu lu bawa harga 300 juta beli rumah, Mar beli mobil. Iya kan? Ya gue bilang, ya lu memang pemahamannya sebegitu, karena memang belum. Tapi kalau orang-orang yang ngerti, mereka akan beli karena value-nya makin lama makin naik. Yang penting kita beli di harga yang benar, harga yang tepat. Nggak salah beli ya. Nggak salah beli. Jadi kalau di harga sesuai itu, insya Allah value pasti naik. Sekarang kan kita simpan batu bagus, gak bakalan rugi. Pasti naik. Cuman yang penting belinya di harga yang benar. Maka itu poin penting kita orang dulu diajarin, termasuk salah satunya pembelian. Kalau kita beli dengan harga yang benar, pasti jual bisa. Yang penting belinya, Nggak usah takut ya. Nggak usah takut. Cuma masalahnya kan banyak orang nih, Bay, sekarang ini, Bay, mereka ngerasa mereka belinya udah benar harganya. Iya. Tapi ternyata mereka salah. Entah karena kurangnya edukasi atau bahkan mungkin ketipu, Bay Umar. Itu karena banyaknya pedagang sekarang, realita itu kan terjadi kan. Kadang-kadang nih, jangan kan kita aja tuh yang udah agak lumayan dagang batu lama dikit, beli batu nih udah murah nih, 5 juta gue beli murah nih, misalkan ya. Begitu kita datang ke pasar, wah 3 juta mah. Kadang-kadang kita juga mikir, dapat gak kayak begitu 3 juta gitu. Kita beli merasa udah murah tuh 5 juta. Tapi begitu di market dihitungnya bisa 3 juta, Nah itu realita, kejadian seperti itu. Nah itu salah satunya mungkin kalau buat Sapir itu persaingannya sangat ketat ya. Sangat ketat kalau buat Sapir. Berarti margin juga tipis tuh, Bay. Tipis. Jadi kalau Sapir, kalau barang kita biasa-biasa aja, ya kurang lebih kita putar aja, Kita juga nggak nahan kan. Beda kecuali barang kita super bersih, warna super bagus. Ada value lebih gitu ada ya. value lebihnya. Cuman kalau barang-barang biasa kita main rotate, ada untung dikit jual udah 5%, 10%, nasib bagus 20%, ganti barang, Berarti emang ngambil margin itu nggak banyak ya, Bay? Nggak bisa. Kalau untuk Sapir berat, Kalau misalkan yang agak bluff itu kan kalau di kita dikasih tahu emerald, ruby, Tapi itu juga nggak, maksudnya ruby itu kan yang luar biasa, Iya. Maksudnya kebersihan barang 3 karat tuh udah bisa, misalkan ya 3 karat. Karena nyari bagus, ruby yang bersih susah. Itu jauh lebih susah, Bay. Ya, lebih paham lah. Jauh lebih susah. Nggak gampang. Sapir kan? lebih gampang. Makanya itu kan kalau ruby 3 karat sampai dekat-dekat 1 M mungkin udah ada, Iya, benar-benar. Tapi sapir kan nggak ada, Misal hitat ya, kita Iya, cerita hitat. Ya. Kan belum tentu ada tuh. Ruby hitat ada, Bay. Ruby ada dekat-dekat. Makanya ada temen baru jual per 800. Hit. HA lah ya. Iya, hit. Birma. Bagus, tuh, bersih. Nah, maksud saya seperti itu ada. Tapi kalau untuk Sapir kan nggak seperti itu, Iya. Mungkin 3 karat sebagus-bagusnya palingan top mungkin 100 kali. Itu juga mungkin kita juga belum pernah lihat kali. Iya. Ya kan, untuk yang kategorinya seperti itu. Beda yang mungkin udah di pameran di Hong Kong, di mana mungkin ada yang kelihatan istimewa banget ya. Tapi barang-barang medium kalau di kita palingan dihitungnya kata-kata 10 juta sekerat. Kan anak-anak paradigmanya pendek aja, Iya. Pokoknya batu agak biru dikit, bersihnya lumayan, 10 juta. Pukul rata. Padahal nggak seperti itu kan batu. Beda, batu nggak bisa. Batu itu, tiap batu itu, ya makanya itu nggak ada standar harga batu itu nggak ada. Karena tiap batu punya keunikannya sendiri kan. Betul. Kan apa yang bisa ditonjolkan gitu kan dari batu kan ini. Kayak fancy, Coba fancy mau ngitungnya kita gimana coba? Iya. Ya kan, paling kan kita ngeliatnya tuh ya kalau setengah warnanya, belahannya yang istimewa mungkin. Cuman kan nggak sebegitu gampang. Kita mau ngitungnya apa sebagai blue sapphire kan? Misalkan dia ada biru putih. Iya. Tetap peminatnya juga mungkin orang tertentu ya. Orang tertentu. Cuman kalau itu mungkin harganya masih ada bisa bluff lah, Kalau udah senang nih. Kalau udah senang. Tapi kalau misalkan blue sapphire udah terlalu tight, kita juga setengah mati itu. Jadi kita memang kalau untuk blue sapphire kata-kata 5%. Berarti boleh nggak sih, Bay, kalau Ana ambil kesimpulan bahwa di Blue Sapphire sebetulnya standar harga sedikit banyak udah terbentuk, Bay, dibanding batu-batu lain kayak ruby, emerald. Iya, boleh dikatakan demikian untuk Blue Sapphire. Iya, artinya orang pasarnya udah tahu nih Pak Sapphire itu kurang lebih segini range-nya. Memang kebanyakan seperti itu, Kalau untuk Blue Sapphire, makanya itu sekarang kalau ada melihatin yang dagang-dagang agak sedikit ke Sri Lanka agak sedikit kurang, pedagang-pedagang kita nih. Kenapa? Karena harganya too tight. Belum tentu kita bisa beli di sana untuk jual di sini, belum tentu. Berarti bisa. Lu ke Sri Lanka lu ongkosnya berapa? Nginepnya, akomodasi segala macam berapa? 10 hari kita tinggal di sana, beli di sana belum tentu laku di sini. Jadi makanya itu sekarang pedagang-pedagang kita nih yang agak-agak sekarang mungkin tahun-tahun ini atau setahun 2 tahun belakangan ini agak jarang, karena mereka pergi ke sana pun mereka nggak bisa beli. Karena harganya terlalu ketat, di sananya lebih tinggi dibanding kita di sini. Belum tentu kita beli di sana 50 di sini bisa jual, Kalau di Bangkok, Bay? Nah, di Bangkok kan variasinya lebih banyak, Oh, jadi lebih banyak orang berangkat ke Bangkok ya? Nah, lebih menarik ke Bangkok. Kenapa? Karena sapphire juga masih bisa dapat di sana,
emerald kita bisa dapat, semi precious. Banyak. Sekarang kita lagi rame kan turmalin Dam. Ya kan, garnet juga oke. Nah, Iya. itu kan kita bisa banyak pilihan Dam. Mm-mm. Dibanding kita ke Sri Lanka pilihannya terbatas ya, Bay. Pilihannya terbatas. Apalagi kalau kita udah memang mainnya maunya yang bersih, yang bagus, soal itu lebih terbatas lagi kan tuh Dam. Lebih Iya. skupnya lebih kecil lagi tuh. Iya. Nah, itu belum tentu gampang. Karena mereka juga keluar kan Dam. Orang-orang Sri Lanka yang megang barang-barang bagus kan Dam. Nggak semua Mainnya- stay di sana ya. Kan ada yang ke Amerika, mereka ada yang ke Eropa, Seluruh ada yang- dunia mereka. seluruh dunia. Maksudnya mereka jalan. Jadi marketnya bukan nungguin orang Indonesia kan. Jadi kalau kita nyari barang bagus, barang bersih, ya kita harus kasih harga Dam. Iya. Kalau enggak susah untuk dapat. Tapi dipikir Bay, ya, itu apa Sri Lanka, negara-negara penghasil batu, itu gila juga ya, nggak habis-habis Bay. Jadi Pernah gak sih mikirin itu? dulu ada orang Sri Lanka Dam. Waktu itu sekarang bilang, Haji, ini Sri Lanka you gali dari kapan? Ya kan? Until now no finish. Dia bilang, Umar, Haji, insya Allah 500 tahun ke depan no finish katanya. Ada, tenang aja kalau batu katanya. Nah, itu termasuk salah satu Dam yang dulu nih om-om kita ini nggak nyimpan batu Dam yang bagus-bagus. Karena mungkin rasanya banyak batu. banyak batu. Nah, mereka itu kalau tadi baru ingat recall nih, nah itu dia. Wow, beli nih. Ntar gue dapat lagi, berangkat ke Sri Lanka dapat lagi. Sekarang ini mereka pada menyesal. Jadi lupa, coba bayangin dulu kan bisa keep satu bisa tuh Bay, ya kan? Mereka Ya, belanja berapa nih? 20 biji, Simpan satu keep satu. bisa dong? Bisa lah. Sangat bisa Sangat, gitu. tapi kan zaman itu nggak dilakuin sama mereka. Iya. Wow. Namanya juga trader, pedagang ya. Wah, ngapain gue keep? Karena Mungkin gue bisa mereka lihat untung. zaman itu kan Dam yang pergi Sri Lanka belum banyak Dam. Ya kan hanya limited people. Jadi orang-orang Indonesia mungkin beberapa orang, mungkin dari negara lain berapa orang. Iya. Sedangkan marketnya begitu besar dari Sri Lanka Iya, kan. iya. Batu keluar terus dari tambang. Ya kan mereka beli datang ke Indonesia bisa jual. Nah, karena itu mereka nggak simpan, ya selesai Dam. Dulu ada cerita lagi Dam, baru ingat lagi nih Dam. Dulu ada om sebelum Madagaskar kata Om Umar nih. Sebelum Madagaskar ketahuan Dam. Orang ini suka berangkat ke Madagaskar dengan perahu Pak dari Sri Lanka. Jadi ini orang Sri Lanka pergi ke Madagaskar zaman itu. Itu nukar batu pakai apa Dam? Beras. Orang-orang Madagaskar itu Belum paham batu tuh ya. belum. Ini cerita awal 90 kali Dam. Iya, iya. Masih Madagaskar udah keluar tapi orang mungkin satu Ya, orang nggak tahu value batu nggak nggak tahu. tahu. Nah itu mereka pergi itu dengan perahu ya. Mereka zaman itu perginya ya. Itu yang dibawa beras Dam. Bawa beras, bawa apa. Nah itu mungkin kita nonton apa Diamond. Kan lihat ditukarnya dengan apa? Dengan TV, dengan parabola tuh. Ya kan karena dia nggak mengerti value-nya ini. Begitu juga zaman itu. Jadi kata Om Umar, itu orang mah akhirnya di ban, nggak boleh masuk Sri Lanka, Madagaskar. Ya karena dia punya barang toplesan Dam. Itu gede-gede, segede-gede gini Dam. Cat eye-nya lah, safirnya lah. Itu digosokin zaman itu mungkin keluarnya Sri Lanka semua kan. Iya, belum Nggak tahu. nggak ada mining lain dulu kan. Nah itu dia bilang itu orang udah pensiun lah katanya. Jadi nggak ada duit ya tinggal ambil satu, gosokin, rapihin, jual. Ya itu seperti itu, bayangin tuh Dam. Jadi apa dunianya zaman itu tuh beda banget. Itu namanya being early, Bay. Being early. Ya sebelum orang lain sadar kan. Iya. Dia udah duluan start. Betul. Nah, kalau sekarang nih Bay Maria, tren ya, kan kalau dulu batu-batu top gede-gede Bay. Sekarang itu tren kalau lihat dari statistik di lab, banyak banget batu-batu Bay, batu-batu kecil, tapi emerald, safir, ruby. Iya. Yang harganya itu Bay ya mungkin 500.000, sejuta, 1,5. Itu banyak Bay. Iya. Karena mungkin peminatnya itu, pemain retail tuh demen yang gitu Bay. Harga nggak terlalu tinggi. Iya. Mereka ikat nggak perlu emas berlian kan, ikat apa misalnya yang simple. Mereka bisa pakai gitu. Bisa. Ya, itu kan balik lagi Dam pilihan ya. Iya. Kalau misalkan ya orang-orang yang mengerti pasti ujung-ujungnya nyari yang bagus Dam. Karena buat invest. Ya kan di negara-negara lain batu ini salah satu investment Dam. Ya kan mereka mungkin di Eropa di mana tuh salah satu di invest di batu. Contohnya itu mereka akan cari yang bagus, yang seperti ini. Kalau di Indonesia kan kita cuma mau pakai Dam. Kalau cuma buat asal pakai, Bismillah nggak ada. Jadi emang terbentuk nggak dua ada larangan. market ya, market yang untuk retain value invest Ya. sama market yang untuk daily use lah bisa Daily use. dibilang. Nah kalau untuk daily use ini kan Dam, ya kita orang karena balik lagi orang Indonesia suka mau laki mau perempuan hobi pakai Iya. pakai cincin ya. Nah itu kalau pakai biasa silakan. Tapi kalau memang kita buat invest, cari orang yang kita kenal untuk cariin batu yang bisa kita invest misalkan 5 tahun 10 tahun yang value-nya bisa menanjak. Menurut Baimar berarti masih worth it ya invest di batu ya, Bay? Wah, harapan apa dibilangnya harapan itu ada Dam. Bahwa maksudnya di batu ini pasti kalau kita simpan, kita balik lagi belinya di harga yang benar. Iya, jangan lupa itu. Jangan salah itu, belinya di harga pasaran saat ini. Misalkan saat ini harga pasarannya 1.000 ya, kita beli di harga ya kurang lebih 1.000 lah. Kalau kita beli benar, barangnya bersih, bagus,
Pasti Dam, nggak mungkin 5 tahun lagi tuh harganya. Jangan bicara 6 bulan setahun ya. Misalnya jangan. iya 5-10 tahun lah. 5-10 tahun batu itu pasti lonjaknya banyak dan kan gini Dam, ada banyak tuh. Ya udah kamu beli sama saya 5 juta, balikin potong. Itu kan orang juga tahu Dam, nggak mungkin dia bisa beli lagi 5 juta Dam. Iya. Orang itu kalau balikin potong lagi Dam. Iya. Udah pasti dia cuan lah. Ya dong, harga itu mungkin sekarang pasarannya udah 7,5-8 juta Dam, misalkan. Iya. Ya kan batu-batu itu batu-batu biasa loh Dam, untuk kita kategori nggak mungkin misalkan 5 tahun ke depan itu harganya udah nggak bisa. Bang Imar ngomong gini karena ngalamin ya, maksudnya harga batu yang meningkat terus kan. Ya Allah Dam, kita dulu batu kecil-kecil Dam ratusan ribu Dam, sekret-sekret itu Dam. Safir nih. Safir. Sekarang bersih, bagus, birunya meletik. Udah bisa 5 juta, 6 juta Dam, 7 juta, 10 juta. Dulu ratusan ribu. Dulu ratusan ribu, kecil-kecil dulu kan gak ada yang lihat kita Dam. Dulu kita 5 karat, 10 karat ya kan? Itu udah size minimal tuh ya. Iya. 5 karat 10 karat tuh udah kayak standar ini ya size ya. Dulu kan pada begitu. Dulu kita kan belajarnya begitu. Om-om dulu datang tuh 10 karat, 12 karat batu-batu. Kayak papa aja aneh jarang lihat dulu batu kecil-kecil kan gak pernah di zaman dulu ya. Sekarang kita kan makin lama makin mengecil Dam. Bahkan kalau pergi ke Sri Lanka yang sekarang beli 5 karat, 6 karat, dulu mereka beli 12 karat, 20 karat. Sekarang kan udah gak ada Dam. Harganya juga udah Masya Allah. Ya kan maksudnya kita gak terjangkau lah. Iya. Jadi makanya sekarang batu makin lama makin mengecil lah. Bahkan batu-batu gede yang bagus ya makin susah Dam. Nah, Ya ruby apalagi Bay. Karena belum lama lihat ruby no hit 4 karat. 4 karat kalau nggak salah. Harganya Bay ratusan ribu dolar. Iyalah. Warnanya pinky red. Karena pinky red bayangin Dam. Kalau no hit gimana Dam? Itu no hit itu. Nah itu no hit iya aduh. Gak bisa kita ngomong Dam. Mungkin kalau ruby kita angkat tangan Dam. Jadi kalau memang buat invest mau cari ruby oke. Ya kan kita simpan apalagi memang bersihnya bagus. Iya. Warnanya karena di sana juga bisa jual Dam. Di Birmanya juga nggak gampang. Iya. Untuk beli barang seperti itu. Lebih mahal malah Bay. Iya. Kan berapa banyak nih kemarin kejadian kita kan juga belinya barang-barang dari sini Dam. Maksudnya bukan barang dari luar. Kita cari orang-orang lama di sini yang ada kebetulan, nah kita belinya dari itu sini. bisa di chance Bay. Iya masih bisa kita, masih bisa untungnya lebih lumayan. Iya kan dibanding kita beli dari sana. Ibaratnya harga baru nih, ini masih harga lama. Iya benar. Karena nggak ketemu Dam kalau sekarang ngeliatin harga baru ya. Kalau untuk ruby sama emerald ya. Jadi Bay Umar nih emang spesialis medium up batunya. Jadi banyak dari tadi insight itu tentang perihal batu medium up. Medium up, ya kebanyakan di situ sih Dam memang Dam. Karena memang lingkaran yang ada, yang mainnya kata-kata itu Dam. Iya. Jadi memang mau nggak mau akhirnya terjunnya kita dari kecil ya ke situ Dam. Iya. Bukan kan ada yang memang speknya ke sana ya. Iya, tapi iya. kalau Umar di medium up itu. Iya, apalagi itu yang salah satu yang Anda perhatikan Bay dari orang-orang yang memang hadir dari keluarga pedagang. Iya. Nah, kebanyakan pemain batu yang medium loh, itu mereka yang benar-benar mulai dari nol, Bay. Iya. Mereka nggak ada tuh pengalaman orang tuanya pedagang, keluarga nggak ada, Bay. Nggak ada, benar. Mereka benar-benar belajar aja sendiri. Iya, itu luar biasa, butuh apresiasi lebih. Benar, Bay. Anak-anak dengar ceritanya kan berapa kali kita undang podcast. Ini dahsyat juga ceritanya. Ya, mereka mau ya terjun ya. Oh, mereka. Iya. Nah, sekarang juga kan dari keturunan yang maksudnya keluarga kita yang dagang-dagang batu kan sekarang udah mulai makin berkurang. Dulu tahun-tahun apa yang awal-awal itu saya cerita waktu dagang itu kita maksudnya bapaknya tukang batu, anaknya tukang batu, itu begitu Dam. Karena mungkin nih sorry potong sih. Karena mungkin mereka lihat saat itu dagang batu itu hal yang wah gila enak banget bapak gue nih ya. Iya. Jual batu sebentar balik sana belanja jual habis lagi. Tambah lagi nih ngomong hal gitu kan. Iya. Dulu zaman kakak nih si Imran atau siapa nih, dia orang ngomong Mar kita dari sini pergi ke Bandung jualan, bawa dari Jakarta ke Bandung jualan, bisa dapat duit. Maksud dari sini kita ke sana jualan asal keluar kota mau gitu. Iya. Ada zaman itu. Cuman sekarang kan waduh nggak segitu juga Dam. Terjadilah perubahan yang luar biasa. Bahwa sekarang nggak segampang seperti dulu. Era kemasan batu ya udah nggak begitu lagi Dam. Iya. Nah sekarang kita lihat nih banyak memang pedagang-pedagang baru Dam. Banyak banget yang tanpa background keluarganya yang dagang batu itu banyak Dam. Iya. Nah kita kadang-kadang kita kan kalau misalkan kalau kayak Umar Dam kan mungkin bapaknya kita kenal, karena orang-orang lama kan. Nah sekarang kan nggak ada yang anaknya kalau dagang batu otomatis kita gampang tuh. Oh anaknya si A. Nah tapi kalau sekarang kan nggak ada. Kita sendiri ke pasar nih misalkan ke batu ceper aja ada berapa orang yang kita. Masa Bay? Iya. Yang abang nggak familiar? Nggak familiar. Apalagi waktu zaman bacan. Wallahu Akbar. Ini siapa nih? Ya nggak. Kok kita nggak ada yang kenal orang-orang ininya ya. Tapi balik lagi begitu mulai
drop bacanya ya balik lagi pedagang-pedagang yang memang asli dagang batu back lagi mereka ada di sana. Muncul lagi kelihatan muncul lagi. Tapi meskipun nggak semuanya ada orang-orang baru selalu muncul. Nah, yang penting orangnya baik aja, jujur, itu aja, jangan nakal. Tetap ada Dam di dunia batu itu resikonya gede Dam. Kita nih apalagi antara teman-teman pedagang nih, kan kadang-kadang kita kasih pinjam Dam. Kasih pinjam si A nih, oke Mar, gua ada customer nyari, oke nih kita kasih. Kalau ada apa-apa kan Dam, itu dia. Resikonya tuh ke dia, kasih kita juga Dam. Apalagi kalau mungkin Umar juga mungkin batunya pinjam lagi, bukan batu Umar. Itu kan resiko semua tuh Dam. Dan kejadian kayak gitu banyak Dam. Umar pernah ngalamin sendiri ya? Wah banyak Dam, 2-3 orang ada. Dan teman-teman dekat. Yang gak enak lagi tuh dari teman-teman dekat. Biasa case-nya seperti apa sih Bay? Yang pernah Bay Umar alami? Kalau case-nya itu Dam, ya mereka minjem batu temen ya untuk nawarin. Nah kan kita kan nggak mungkin nggak dong. Kita kenal dia siapa dari kecil istilahnya ya. Kita main dia pinjam. Jadi teman pinjam batu sama Bay Umar nih. Ya pinjam. Nah dia pikir kan mau nawarin customernya Mar di Serpong lah, di mana lah, oke terserah lah. Dulu awal-awalnya kan pinjam, kalau ada laku dia bayar, kalau enggak balikin batu. Prosesnya begitulah. Lama kelamaan nggak taunya main judi online. Allah. Nah, akhirnya tuh duit nggak punya, kegulung lah. Nah yang dicari pada saat itu iketannya emas berlian Dam. Karena emas berlian diterima di Pegadaian. Di Pegadaian kita dihitung emas berlian. Misalkan iketannya harganya 20 juta misalnya. Dihitung 10 juta atau 8 juta di Pegadaian. Batunya dihitung gak sih, Bay? Batunya gak dihitung. Palingan kan kalau tulisannya batu berwarna merah. Oh gitu doang ya. Emas berlian, emasnya sekian gram, berlian dihitung sama mereka begitu lah. Akhirnya digadai lah. Digadai akhirnya mereka main judi online. Nah kayak begitu Dam. Gila ya, gadai batu buat judi online. Buat judi online. Itu baru ketemu teman dekat Dam. Satu lagi dapat lagi teman untuk kebutuhan keluarga. Sama ujungnya Pegadaian juga. Nah yang diminta itu Dam, kata-kata hampir semua ini kejadian kemarin juga begitu. Maunya emas berlian Dam. Batunya apa aja, yang penting emas berlian. Nah, kalau yang kayak gitu-gitu akhirnya kita mau nggak mau jadi sekarang mesti skeptis waspada Karena ya. nih, kalau buat Umar pribadi 3 orang nih modelnya sama Dam, emas berlian. Kenapa? Karena mereka masukin ke Pegadaian Dam. Loh benar, berarti dia itu minjem itu niatnya udah mau gadain dong. Sekarang kita ujungnya kan tahunnya itu Dam. Waktu awal kan bilangnya buat customer, dagangin. Buat dagangin dong. Buat dagangin. Ujungnya nanti batu nggak balik kan, oke 2 hari 3 hari coba, kalau nggak masuk balikin. Kan seperti itu dong. Masuk nggak masuk, oke balikin batunya, pinjam lagi, kan modelnya begitu. Kita antar sesama pedagang kan begitu dong. Tapi ini oknum. Ya pastilah. Ya kan? Betul. Semua ya, jadi jangan semua pedagang. Nah jadi cuman dari 3 orang ini yang saya kena ini di tahun ini aja Dam. Setahun belakangan inilah. Sama 3 orang inilah atau 2 tahun lah ya. Nah itu semua kata-kata sama. Dan judul tuh judi online. Masalahnya di judi online. Satu keluarga tadi ya. Yang satu alasannya keluarga. Yang satu wallahualam. Tapi pernah juga nggak Bay kejadiannya kayak gini, misalnya Bay Umar pinjemin, dia juga ketipu sama orang. Ada ya kayak gitu kan? Ada, cuman kalau yang kayak ketipu sama orang kita kan jadi tahu Dam, memang benar ketipu dia. Kalau benar ketipu mungkin ya oke, jalan keluarnya apa? Mungkin kita kasih modal Dam. Oke, misalkan saya kasih harga barang ini 10 juta. Ya dong, nggak tahu dia ketipu nih. Ya udah, modal gue misalkan 8 juta, udah lu bayarin modal deh, nyicil nggak apa-apa. Kalau memang dia benar-benar seperti itu kan namanya musibah Dam. Iya musibah betul. Atau misalkan kadang ya udah lu bayarin 5 juta lah. Ya dong. Namanya lu juga musibah, kita mau gimana Dam? Nah itu pada orang-orang teman-teman yang baik seperti itu Dam. Berarti resikonya itu dagang batu tuh. Ya resiko gede Dam. Makanya papa nggak mau ada dagang batu. Jadi gini Dam, kadang-kadang nih kita dikasih tahu nih Dam ya. Kita yang broker ini, pedagang ini Dam, atau makelar ya, kebanyakan di pedagang batu ini mikirin 5% ya Dam. Komisi kita 5%. Udah jual kan kita dapat 5%. 95% ya Dam. Kalau orang itu kabur. Orang itu kan ya, akhirnya yang kena jadi kita Dam. Kita mikirin hanya 5% kita aja. Kita jualin kita dapat komisi kan. Tapi 95% kalau orang itu nggak bayar, kalau orang itu kabur, itu kemana? Akhirnya kan semua beban kita semua Dam. Memang. Maka itu yang baik itu ya kalau memang masih bisa kontan Dam memang ya. Paling bagus dagang ya. Tapi kan kita kadang-kadang antar sesama teman juga nggak bisa Dam. Kayak jarangnya dagang kontan sekarang ini nggak sih Bay? Ya nggak ada sih Dam. Sama yang nggak kenal sih oke Dam. Ya kita masih bisa. Cuman kalau antar sesama teman kan, Mar, gue beli ya, tawar-tawar nih kan. Kita antar pedagang ini kan kelebihannya Dam, bisa satu sama lain bisa beli barang Dam. Nggak langsung end to end customer. Ya kan kadang-kadang antara A sama B kita bisa jualan. Misalkan Umar datang nih ke pasar, Mar ada barang apaan? Oke, kita bisa langsung nego di sana antar pedagang nih. Nah itu kan kadang Mar duitnya seminggu ya, ya kan? Mar duitnya kadang-kadang 2 minggu ya. Nah itu kayak gitu seperti itu. Itu lumrah banget ya. Lumrah dagang dan meleset di batu mah banyak dan bisa jadi 2 minggu jadi 2 bulan. Biasa itu. Tapi
kategorinya kalau dia memang pedagang yang baik dan itu masih oke. Maksudnya kita oke lah, namanya dagang ada up and down ya. Nah cuman sekarang ini mulai terjadi seleksi dan dibanding dulu nih. Kalau kita ceritain dari kakak-kakak kita atau siapa dulu nih. ibaratnya gampangnya ngasih barang Nah orang sekarang jauh lebih selektif. Hati-hati lah. Maksudnya kita kasih tahu misalkan kayak kena nih sama saya nih. Otomatis saya akan kasih tahu lingkaran saya duluan, jangan ngasih sama dia nih. Dari lingkaran saya mungkin ngomong lagi. Nah orang ini kan jadi tambah sempit ya, ruang geraknya tambah sempit. Nah apalagi sekarang dunianya medsos kan. Iya. Medsos mungkin di WhatsApp grup kita masukin, jangan ngasih barang nih sama dia. Istilahnya banyak kasus. Nah seperti itu. Nah sekarang mungkin dalam 5-6 bulan ini mulai tuh terkikis tuh orang-orang yang bandel lah. Yang bandel itu di kalangan kita anak pedagang ya. Tapi yang sekitaran sini lah ya. Yang masuk itu mulai banyak terkikis Dam. Jadi yang bandel-bandel tuh mulai geraknya agak susah Dam. Nggak seperti kayak dulu. Kan kadang-kadang Dam yang nggak tahu malu banyak Dam. Punya utang tetap segitu banyak, tetap dagang, main apa semua, masa bodoh aja. Kesannya nggak ada apa-apa gitu loh. Padahal kan kita kan namanya ada utang apalagi segitu kan Dam, malu Dam ketemu orang Dam. Iya sih pasti weh. Kita dulu pernah sekali Dam cerita Dam, zaman itu minjem gelang Dam. Gelang tuh Hongkongan lah. Zaman itu masih 3,5 juta Dam. Satu bijinya pinjem dikasih 10,5 juta 3 biji Dam. Jual 11 juta Dam. Untungnya gopay. Zaman itu kan zaman kita belum kawin 500.000 udah cukup Dam. Iya. Jual 500.000 untung jual nih. Gak dibayar Dam. Jadi seminggu jadi 2 minggu kan udah ditagih dong. Oke, waduh. Asal mau dia ke Batu Ceper tuh kita kabur Dam. Waduh, ditagih dia dong, kabur kita minta sama yang punya barang, sama yang beli nih belum dapat duitnya, udah balikin mendingan batu, gelangnya balikin, mendingan saya malu balikin batu tapi kita selesai. Karena nama baik Dam. Kadang-kadang kita di Batu Ceper Dam, kita nih nggak punya duit nih misalkan ya, kita duduk tapi gagah Dam, orang tetap manggil kita dengan hormat, respect ya, lah. Kan respect. Tapi kalau misalkan kita nyolong, hati kantong kita duitnya ratusan juta kan selesai. Di dunia batu itu CNN kalah cepet Dam. Informasinya. Wah habis kejadian sama dia nih. Wah itu nyebarnya luar biasa Dam. Jadi oleh karena itu CNN mesti belajar. Terutama di pedagang Batu Ceper ya. Gimana cara menyebarkan berita itu Dam. Iya. Karena makanya itu sekarang itu seperti saya bilangin mulai terkikis sama anak-anak yang bandel ya. Yang agak bandel. Nah itu mulai agak sedikit meskipun belum semua Dam. Ya mudah-mudahan ujung-ujungnya biar anak-anak yang baik aja yang dagang Dam. Kalau yang nakal-nakal kan kesian Dam. Yang kesiannya bukan hanya kepada yang ditipu Dam. Iya dong. Keluarganya dia juga kesian Dam, didatangin orang, untuk ditagi-tagi kan kesian tuh anak bininya yang nggak tahu urusan ya. Selain juga yang punya barang ketipu itu. Kan gimana itu perasaannya? Iya. Belum lagi kalau end user, Bay. End user kadang-kadang baru mau main batu udah kena tipu, Bay. Nah, udah selesai, dia gak bakal beli batu lagi tuh Dam. Berat lah, iya gak sih? Iya. Kita balikin diri aja kita. Misalnya kita mau suka sama satu hal yang baru, tiba-tiba pertama kali perdananya nih, kita kemakan. Nah, maka itu balik lagi tuh, beli batu itu beli sama yang kenal Dam. Iya. Apalagi misalkan value-nya agak lumayan, ya kan? Jangan kita main, wah ini bagus beli sama dia murah nih. Yeah. Tapi kalau kita nggak kenal, tapi kalau beli batu kita beli sama yang kenal, kita tahu reputasinya, insya Allah kan aman Dam. Ada apa-apa kita tinggal ngomong, ya kan banyak kan kejadian Dam beli batu nih, ya oke nggak ada sertifikat dibikin keluarnya sintetik tuh orang udah hilang Dam, ketipu tuh. Masih ada Bay zaman sekarang kayak gitu? Ada Dam, masih ada yang begitu kadang-kadang. Di era yang udah banyak platform edukasi dan lab ini masih terjadi masih Dam. Kan kadang-kadang sore-sore Dam, mungkin lab-lab udah pada tutup Dam, ya kan? Nih gue butuh duit nih, nih begini nih. Kan kadang-kadang pakai mata kita bisa ketipu Dam. Teknologi sekarang tuh bikin batu tuh luar biasa kan. Istilahnya kalau zaman dulu kalau orang-orang Dam ngeker batu tuh asli. Insya Allah mah asli Dam. Sekarang mereka juga bisa ketipu. Benar. Iya kan? Benar. Nah mereka ngeker wah asli nih. Oke gue beli deh, orangnya kesian. Dengan harganya mungkin lebih murah dibanding pasaran, tapi begitu dilapin keluar sintetik, kita mau lari kemana tuh? Benar. Kita nyari orang itu nggak mungkin. Di mana nyarinya nggak ketemu. Maka itu kalau mau beli batu, kalau saya sih pastikan kenal ya. Iya, kita kenal ini orang. Ya meskipun nggak ada sertifikatnya pun, ada apa-apa kita bisa ngobrol. Orangnya ada mereka. Gitu ya. Iya, orangnya jelas. Besok pun masih bisa nyari. Masih bisa nyari, jelas. Orang itu jauh-jauh lebih aman bagi yang customer ya untuk beli batu tuh seperti itu. Sekarang tuh ada juga modus Bay. Kemarin Syafiq kena tuh, tau nggak Bay ceritanya? Belum tuh. Belum ya. Belum. Jadi ini batu nih online kan, beli online dengan sertifikatnya aspal. Jadi data sertifikat asli dipalsu Bay. Batu palsu, dicari yang beratnya sama.
Jadi penting banget tuh buat recheck sih sebenarnya. Karena belum jaminan. Beratnya sama ya. Disamain. Berarti disamain. Mungkin dimensi bisa beda, tapi ya pasti kalau dicek dengan benar dimensi segala macam ketahuan. Sintetik, Bay. Sertifikat kalau di-scan keluar. Karena dia pakai data asli. Data asli, iya. Iya banyak kan memang kemarin itu kalau nggak salah yang urusan polisi, iya itu juga. Kan? Iya. Nah itu kan dari situ kan banyak terjadi penipuan hal yang luar biasa Dam. Betul. Nah itu kan beli murah Dam. Iya. Orangnya hilang kemana itu? Iya. Dengan asumsi kita diskonnya gede, tapi nggak tahu dia ditipu. Iya. Jadi mending yang wajar-wajar aja gitu kan. Ya, yang wajar yang standar lah. Harga batu jangan terlalu ngayal, malah mesti curiga, Bay. Iya dong, kalau misalkan ini harga batu 10 juta kita dapat 3 juta Dam. Iya. Ada apa nih? Ada apa nih? Atau ini barang curian kah? Atau ini barang apa? Kan akhirnya jadi urusan Dam. Panjang urusannya. Panjang. Jadi dunia batu itu sebenarnya batu itu kan dunianya ya. Kalau kita mau beli itu, kalau apalagi background orang-orang yang kalau kita kenal, insya Allah aman Dam. Apa background keluarganya dia orang apalagi memang dagang batu, misalnya dari Bayi Ayub, pasti aman lah kita beli batunya kan. Nggak mungkin dia barang curian, ya kan nggak mungkin mereka begini barang proses. Jadi orang kalau beli batu tenang, maksudnya nggak ada bakalan ada apa-apa karena banyak kejadian Dam. Dulu di Batu Ceper misalkan, ada orang datang mau jual diamond Dam, jual diamond dikasih tahu lah, dia datang ke Ani kan orang dari mobil lah. Datang pelatih kalau salah Bandung Dam. Datang kasih lihat, wah diamond gede nih. Dibawalah ke toko A. Pak nih ada yang mau apa? Jual diamond. Dia lihat kira-kira berapa duit. Tap. Mungkin jadilah Dam harga 300 juta. Deal dong, tes dibeli. Nggak taunya zaman itu mungkin Gary belum ada kali atau mungkin udah ada belum ada diamond kali. Kayaknya mungkin orang ini orang gede di Bandung. Mereka masukin ke mungkin kalau salah AGL. Ya. Terus? Nah mungkin begitu ada yang masukin ini berlian kan ketahuan Dam. Oh berliannya ada nih Pak yang bikin sertifikat. Iya dong, ada yang datang nih datanya begini nih, sertifikatnya kan memang udah ada Dam. Iya. Data lamanya ada. Sama ya kan. Oke jadi akhirnya datanglah ke toko A. Di toko A dia lihat ini, wah ini berlian apa? Berlian gue nih, ini sertifikatnya lu pernah ada ya? Kan itu orang juga kesian yang punya toko Dam. Nggak taunya memang ini orang nyolong dari sana. Jadi itu berlian colongan. Jadi berlian colongan yang ininya karena yang ini yang maklar yang bawain itu kalau nggak salah dulu dikasih 10 juta sama si toko nih. Ya dong, sama yang jual barang mungkin 10 juta happy dong. Wah udah 20 juta nih. Tapi sampai sekarang nggak bisa masuk Dam. Batu Ceper lagi nggak bisa dagang. Karena kan dia takut sama si toko adik. Kan toko nggak tahu. Lu yang bawa apa gue? Ya nggak mau tahu. Iya, dan sekarang dia kabur hilang. Nah kemana itu orang kesian nggak bisa dagang lagi. Mereka nggak bisa nginjek. Padahal mereka cukup lama tinggal di Batu Ceper Dam. Nah kayak begitu tuh. Jadi kalau beli itu memang kalau bisa sama orang yang kita kenal Dam. Jadi ada apa-apa kita aman. Ya yang punya toko kesian itu ketiban pulung. Dia harus nanggung itu barang mungkin ditarik, urusan sama apa? Polisi apa semuanya kan kesian. Nah kejadian-kejadian kasus itu banyak Dam. Nah makanya itu kalau beli harga batu yang nggak wajar, tapi belinya dari sumbernya yang nggak jelas Dam. Nah kalau misalkan orangnya jelas, bisa aja ya kan. Kita lagi butuh ada, misalkan, ya kan bisa aja. Tapi kalau sumbernya jelas. Tapi kalau orang yang numpang lewat, masa lewat gitu, tiba-tiba jual harganya miring, patut ditanyain Dam. Ini kejadian yang salah satu juga pernah kita undang di POV podcast juga, Bang Umar. Ya gitu ceritanya. Dia beli dari orang luar bahkan yang nggak kenal datang, cuman berliannya harganya miring. Beli yang waktu itu kan bukan yang waktu itu kayak enggak ada lagi Bay. Ada lagi ya ada lagi pernah kita undang sini kok ya. Kejadian kayak gitu, dia beli segala macam, tiba-tiba udah nggak langsung lagi kan, dia udah beli nih, dia udah jual lagi, udah pindah tangan, tiba-tiba pas dicek ternyata CV di lab ground. Balik dong ke dia bingung gila, dan bukan satu, beberapa balik di waktu yang bersamaan. Dia mau balikin kemana udah nggak ada orang, udah nggak ada. Iya kalau dia nggak balikin, dia kasus polisi Dam. Kalau mau kan mesti ngeluarin duit akhirnya Dam. Bener. Mau untung malah buntung. Nah memang kejadian-kejadian seperti itu tuh Dam, yang banyak yang harusnya ya mudah-mudahan dengan podcast kayak begini orang jadi cerah, terbuka ya. Bahwa nih hati-hati nih kalau modus-modusnya seperti ini Dam. Iya. Baik, terakhir nih Mbak, ini kita udah sejam lebih. Karena kan Bayu Umar ini kan pemain batu medium up, emerald, safir terutama. Fenomena soal origin di market Bay. Gimana bahasa ya? Separah apa sih di Indonesia khususnya fanatisme orang pada origin tertentu? Karena gini, Ana tuh sering ketemu kasus sama pedagang terutama. Bicaranya gini, Ana origin tuh nggak penting, nggak penting. Tapi ketika ketemu buyer, pembeli, jadi penting. Iya, dia sendiri yang ini Sri Lanka.
Ya kan? Artinya Anda ngelihat di sini uh, ada ketidak apa bahasa Bay ya? Nggak sinkron aja Nggak gitu antara yang diomongin sama yang dilakuin. Nah, menurut ente gimana sih Bay? Sebenarnya Bay, fenomena tentang origin di pasar ini realitanya aja Bay. Serealita mungkin Bay. Memang Dam, realita untuk origin Dam ya. Kita memang ada di paradigma kita, wah batu mah asalnya bagus dari negeri mana aja mah masa bodoh. Iya. Kita ya kan? kita ngomongnya begitu dong. Ngomongnya begitu. Ngomong batu mau dari Cianjur kalau keluar, yang penting asli bagus, no problem. Iya. Kata kita Dam. Tapi waktu kita di market, problem banget Dam. Kenapa? Karena customer kita kebanyakan itu udah terjadi. Safir harus Sri Lanka, Ruby Birma, harus Birma, Emerald harus Kolombia. Padahal kan dari negara-negara lain juga ada yang Iya, bagus-bagus yang betul. istimewa. Cuma paradigmanya ini, dan gara-gara ini akhirnya harganya jadi problem Dam. Barang bagus, bersih, kebersihan, laster oke, originnya Madagaskar, harganya berubah Dam. Dan itu yang terjadi sama kita Dam. Anak-anak pedagang ini kita jual, misalkan, wah bagus sih, begitu, wah Madagaskar, nggak mau gua. Ini yang pembeli nih rata-rata memang ujungnya di pembeli Dam. Akhirnya mau nggak mau kita ini mengalah sama pembeli Dam. Tadinya kan kita karena pengen jual. Iya. Wah enggak bos, ini Sri Lanka salah, misalkan sini Iya. nih. Wah enggak, gini ulang lagi deh, bikin tempat lain. Ya dong, palingan kan kebanyakan begitu dong. Nah cuman origin ini pengaruh Dam. Pengaruhnya besar. Gak bisa dipungkiri ya. Gak bisa dipungkiri bahwa gara-gara itu harga atau batal kejadian juga banyak Dam. Misalkan kayak kita nih, misalkan markup nih, batu apaan markup? Batu Kolombia, Emerald. Pasti, tawar, nego, deal. Udah bikin sertifikat. Bikin mungkin Zambia keluar. keluarin Zambia. Batal Dam. Kita mau fightnya gimana? Padahal kualitas bagus. Misalkan kita janji sama dia yang kayak kemarin baru jual batal itu Dam, minor. Yang non sama minor ya? Iya, nggak tahu keluar satu non Dam. Iya. Kan itu kualitasnya jauh lebih bagus Dam. Tapi tetap batal, tetap nggak mau. Otak mereka itu Emerald ya Kolombia. Kolombia. Dan itu paradigma itu di pasar Indonesia kuat Dam. Jadi kalau memang Adam tanya sama Umar tentang ini pengaruh Dam. Origin ini pengaruh harga, pengaruh itu jelas. Sampai saat ini masih kuat pengaruhnya ya. Kuat banget. Omong sih boleh, omong-omong boleh. Boleh. Oh enggak lah origin ya, omong-omong deh. Ya, Tapi faktanya kan nggak gitu ya. Nah, palingan kalau ada beberapa pedagang mungkin, tapi ini balik lagi ke pedagang Dam, belum ke pemakai ya. Kalau Iya, di antara kita teman-teman pedagang udah ada Dam, satu dua yang nggak apa-apa kalau bagus. Iya. Pokoknya bisa jual kok Gue gitu bisa ya. jual, yang penting barangnya bagus asli. Oke. Tapi kalau misalkan tetap kalau di customer yang kita pergi langsungin, itu masih problem. Iya. Problemnya dalam artian nggak Kolombia harganya beda, dan harganya tuh turunnya signifikan Dam. Misalkan kita jual 20 juta dengan target Kolombia misalnya. Kolombian, tapi begitu keluarnya nggak Kolombia, Zambia turun bisa turun 20% Dam. Kan terlalu banyak gapnya Dam. Padahal Zambian Olympian Zambian Emerald juga yang keluar bagus-bagus juga banyak Dam. Iya. Kita jual ratusan juta juga ada kok Zambian, memang bagus barangnya. Begitu juga yang dari Panshare mungkin dari mana ada. Cuman paradigma di kita itu kan harus Kolombia. Safir Sri Lanka. Nah itu udah paradigma banget Dam. Padahal dari Madagaskar juga bagus. Kita ngeliat yang beauty kan sebenarnya memang batu kan korondom, kebersihannya bagus, warnanya bagus, karetnya oke, size-nya buat dipakai. Mestinya itu Dam, tapi enggak kejadian. Emang origin sebagai value tambahan betul. Ya kan? Emang itu tadi kan ada quality, ada clarity, color gitu kan. Sekarang sebagai Umar nih nanya sama Adam satu, sebagai gemologis. Barang bersih, warna oke, tapi Madagaskar, atau barang cacat, warna kurang oke, Sri Lanka? Yang bersih lah, Bay. Pasti pilih yang bersih, meskipun itu Madagaskar. Nah, Memang tahu nggak Madagaskar? Jadi Anda tuh kita kan lagi ambil course di JA, course tambahan alumni. Ya, ada pembahasan tentang origin khususnya. Jadi ngebahas origin Safir itu ada bukunya. Kita cetak bukunya. Itu dijelaskan Madagaskar itu satu-satunya safir, negara penghasil safir yang inklusi ciri-cirinya atau bahkan warna karakternya itu bisa sama kayak Birma, sama kayak Sri Lanka, sama kayak Kashmir. Oh, semuanya ada ya? Beneran. Itu kalau ditunjukin showcase-nya biru-birunya, ini kalau bawa ke Indonesia, 1000 orang bilang ini Sri Lanka 100%. Padahal enggak. Jadi bukan berarti kalau Madagaskar itu dia gelap, enggak, Bay. Ada benar ketemu yang bagus ya. Cornflower Madagaskar, ada, Bay. Ada. Jadi problemnya kadang-kadang di sini tuh selalu mengeneralisir, bukan hanya di harga tadi kan, tapi juga di origin. Kalau begini nggak mungkin ini nggak mungkin, pasti Sri Lanka, nggak mungkin ini yang lain gitu. Padahal enggak. Ya bisa aja dah, memang kan barang bagus
kalau dari satu tambang bisa pasti keluar Dam, nggak mungkin enggak. Iya. Ya kan, nah, Iya. bagusnya itu kan bisa keluar seperti itu, benar. Itu benar kok, karena di lab ngeliat sendiri. Nah kadang-kadang kita di lab ini Bay jadi ditempatkan di posisi yang sulit. Jadi gini ya, karena Madagaskar itu kan punya kemiripan banyak sama negara-negara lain. Iya. Jadi tentu pasti ada yang namanya, apalagi pemeriksaan origin ya, overlapping lah antara origin satu dan origin lain, terutama Madagaskar Bay ya. Cuma kadang-kadang kita itu udah bisa pastikan nih ini barang 99,9% ini Madagaskar dengan inklusi yang bla 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 bla. Kan kita ada metode segala macam. Tapi orang akan komplain apa? Warnanya fresh blue. Wah, gimana? Paradigmanya Sri Lanka kalau udah begitu. Iya, apalagi barang-barang medium top. Medium top quality gitu, 10 karat ke atas. Kita problem, Bay. Ana berkali-kali itu akhirnya mesti ngejelasin. Jadi problem bukan hanya kita pedagang ya, jamolog juga sama ya. Oh iya, kita ngadepin. Padahal kita pengen ngasih edukasi bahwa loh, Madagaskar ini ada warna gini, kualitas begini ada, nggak cuma yang hitam enggak. Iya. Ya makanya itu penting mungkin sebagai yang gemologi sama kita teman-teman pedagang nih untuk memberitahukan Dam kepada customer kita bahwa yang dibeli kualitasnya Dam, bukan origin. Memang kita sih setuju Dam. Kata-kata semua ngomongnya begitu. Memang tapi prakteknya nggak gampang. Nggak gampang. Prakteknya itu susah. Di luar negeri kayak di Bangkok kenapa bisa ya, Be? Maksudnya Anda nggak lihat origin sebagai penghalang atau faktor utama selama pembelian di Bangkok misalnya dagang gitu. Tapi Dam value tetap ada Dam. Itu Anda setuju. Ya, itu Anda setuju. Tapi artinya tidak sampai menggagalkan. Iya, gitu. nggak menggagalkan. Cuman di value-nya tetap ada berkurang pasti Dam. Pasti. Kalau misalkan dengan kualitas seperti ini, kalau dia Colombian Emerald harganya udah pasti lebih. Dan itu wajar loh, Bay. Karena gini, misalnya kita bicara Ruby Birma. Kenapa sih Birma Ruby mahal? Burmese Ruby mahal? Karena historinya pertama. Kedua kelangkaannya, Bay. Iya. Untuk mendapatkan 5 karat bersih di Ruby Birma lebih sulit dibanding 5 karat bersih di Ruby Mozambik. Itu fakta. Karena supply-nya semakin terbatas. Ya kan, jadi itu betul bahwa origin itu sebagai value. Ana setuju banget. Setuju, iya. Ya, cuman memang pengertian ini Dam yang dijelasin ini yang masih problem buat kita. Apalagi market Indonesia belum terlalu lah. Belum sedewasa itu mungkin. Mungkin need 10 tahun lagi lah Dam. Mungkin nanti kalau udah mulai kan gini Dam, market Madagaskar mungkin tambah gede ya. Iya. Kan bukan dari sana datang terus barangnya. Betul. Mungkin Zambian Emerald juga mulai sekarang udah pernah naik kelas tuh, Be. Iya. Maksudnya dengan masuknya itu mungkin insya Allah nggak bantu kali. Sekarang kan ada Safir baru dari Ethiopia, Nigeria, Madagaskar naik kelas, Bay. Anak ketemu konsumen nggak apa-apa Madagaskar, jangan Ethiopia. Wah naik kelas sih Madagaskar nih Ana bilang nih. Iya bisa Dam. Karena di kita kan Dam kalau barang origin baru menjadi paradigma ya Dam. Waduh. Emerald Ethiopia juga ya. Emerald Ethiopia. Jadi wah ini apaan begini nih? Padahal ya ada. Seperti kemarin kalau nggak salah ada jamrut Madagaskar Dam. Ada memang ada. Ada kan? Ada. Setahu Ana di buku tuh ada. Cuma jarang mungkin. Jarang. Nah itu kita bawa ke sini. Orang di sini semua megang-megang kepala Dam. Iya. Kok Madagaskar? Anda juga sebagai lab akan megang kepala loh, Be. Karena itu bukan barang umum yang kita lihat. Harusnya itu jadi nilai tambah, Be. Harusnya. No oil. Langka Madagaskar nih. langka. Cuman kan gara-gara Madagaskar mereka justru nggak tertarik Dam. Kan yang anehnya begitu. Wah enggak. Kalau kita mah enggak. Jangan kan gitu. Kemarin baru Dam. Rusia keluar seperti kayak kemarin itu ngomong sama Adam. Emerald Rusia. Teman saya bisa nggak mau. Enggak dulu mah customer saya mah toko saya mah nyarinya hanya Kolombia. Kalau dia nggak ngerti itu Rusia. Saya bilang ini lebih langka. Kamu mungkin bisa jualnya lebih bagus. Ya kan? Oh enggak. Saya nggak mau beli gitu. Kan jadi lucu. Padahal kualitasnya dia udah setuju dengan kualitas dengan warnanya itu. Cuman karena originnya aja itu jadi problem. Sekarang Bay di luar tuh bahkan Goblin tuh mau tanam mereka udah pakai DNA, Bay. Jadi kan kita masih suka dengar isu bahwa origin tuh lebih baik dihilangkan. Tapi kalau di luar negeri mereka udah bukan itu Bay fokusnya. Gimana caranya meminimalisir kekeliruan dalam determinasi origin. Salah satu caranya yang dilakukan oleh Goblin terutama adalah tracing. Jadi mereka kerjasama sama Gemfield. Gemfield itu perusahaan mining di Mozambik dan di Zambia. Mereka kerjasama, setiap rough yang keluar dari tambang tersebut baik di Mozambik atau Zambia dikirim ke Goblin dulu. Mereka kayak pendataan. Anda nggak tahu ya caranya gimana masuk DNA itu bahasa itu kan bahasanya seperti itu, cuman pasti beda dengan DNA yang kita tahu ya. Itu bahasa mereka. Anda nggak tahu cara gimana. Jadi ketika barang itu dibalikin ke Gemfield, mau di cutting kayak gimana ke dunia manapun, one day itu barang diperiksa di Goblin bisa tracing. Bisa tracing, hebat ya.
dunia makin hebat Dam. Iya. Apalagi di dunia perbatuan nih, terutama di luar negeri dan Thailand kan juga termasuk yang benar. luar biasa tuh. Iya. Nah kita yang masih belum Iya, ada penemu dari kita Benar, Dam. benar. Kalau di dunia batu Dam. Betul, Ya, betul. one day Mudah-mudahan hebat. Bay Umar, mudah-mudahan ya kan. Siap insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa mengedukasi terus. Amin. Terima kasih banyak Bay Umar. Sama-sama Ini Umar, podcast terima kasih. asik banget. Berapa jam kita? Sejam lebih ya? 70 menit, sejam lebih. Wah, sejam lebih kelamaan ya. Enggak lah, enggak. Loh, aneh tuh pertama podcast tuh kita mulai di 30 menit, Bay. 30 menit. Komplain orang. Terlalu sebentar, Bang. Oke. 40 menit, Bang, kurang lama, Bang. 50 menit, Bang, kurang lama. Sejam nih, enggak berasa ya udah sejam. Lama ini. Mau berapa? 2 jam, 3 jam. Tapi itulah, Bay. Anaknya podcast tuh kan ngobrol kan. Podcast ngobrol, ya. Jadi orang bisa lebih enjoy lah. Bay Umar, makasih banyak, Bay. Sukses terus, Bay Umar ya. Insyaallah, Ya. thank you. Dan sampai bertemu dan sampai jumpa di podcast berikutnya lagi. Oke, Nanti kita insyaallah. undang-undang lagi pasti ya. Siap, thank you. Thank you, bye-bye. Bye. Minum deh Dam ya. Minum, Bayan. Haus juga. Kayaknya gak minum tadi.